Kau bilang. Bukan begini Kak. Kenapa saya katakan Tuhan saya lebih hebat? Karena Tuhan saya bisa menyatakan dirinya, firman-Nya menjadi manusia. Yang engkau tuhankan itu adalah ciptaan Tuhan. Jangan ngomong itu dulu. Tuhan saya itu bisa saya buktikan. Tuhan saya benar-benar ada, nyata ada, bisa membuktikan dirinya bahwa Tuhan ada. Dia manusia, Bang. Yohanes 1 Iya, makanya yang engkau tuhankan itu di Islam itu ciptaan Tuhan. Itu udah selesai, clear. Itu menurut Islam Yesus manusia. Kita kasih data ya. Diam dulu Bang Mobil ya. Karena gini 1 Timotius 2 ya. Enggak begini. Kalau boleh sih yang berkualitas saja. Ada nggak Zuma di sini? Zuma aja kalau bisa. Zuma kemarin juga udah mencret sih. Saya kasih. Sebentar gini. Oke. Sedikit aja. Mohon maaf Guru Atur timer, silakan. Iya, Bunda Rahma silakan masuk. Satu Atur timer ya mobil ya. Nah, ini dong, ini enak ini. Satu menit. Oke. Ada yang timer? Bunda Rahma silakan. Oke, satu ayat aja nih Guru, mohon maaf. Nah, dengar ya mobil ya. Kamu Karena hanya sebentar Bang. Sebentar Bang, karena hanya ada satu Allah dan hanya satu perantara kita dengan Allah, yaitu Kristus Yesus yang juga adalah manusia. Ya, udah jelas ya. Lanjut Guru, silakan. Siapa yang bisa timer? Oke, atur timer dong. 1 menit. Ya. Biar saya kandangkan orang ini ya. Oke. Nah, tunggu. Saudara, Oten, kamu diam dulu. Kita atur timer dulu 1 menit. Udah. Ini kemarin udah mencret juga loh. 1 menit. Pas itu kamu mencret nggak bisa. Begini aja cuma. Jangan kabur. Kita atur timer. Ya udah, kamu dulu yang cantik. Kita diskusi. Kita atur timer 1 menit. Oke, siap. Ayo cepat. Ya, oke. Timer ya, jangan kesurupan dulu. Dewa Moloknya suruh tenang dulu, santai. Yang kesurupan siapa? Kalian yang kesurupan. Saya udah, cuma santai. Atur napas, santai. Ya kamu kenapa nggak bawa ribuan pendeta ke sini sekalian? Oh enggak, karena percuma kan saya aja nggak bisa ladenin saya. Sebenarnya kita butuh pendeta, bukan orang gila. Paham? Tuh kan, kamu aja ngomongnya kasar. Yaudah, ada yang bisa atur timer? Nggak ada. Ya kita butuh pendeta, bukan orang gila yang kita butuhkan. Oh betul, kamu gila. Yang bisa aku ini terbatas lagi terbatas. Timer Bunda Rahma timer. Bisa cuma aku di luar ya takut berisik ya, aku aja tapi nggak apa-apa. Ngatur timer aja masih lama anjir. Berapa menit? Udah, santai kau Dewa Molok, santai, relax. Oke. Kalau saya santai dari tadi, saya mesti diserang di sini. Saya gimana kuda-kuda saya, benteng saya atau Tuhan Yesus. Karena kamu ngeyel. Yang ngeyel siapa? Kan saya minta data. Iya, suruh Tuhanmu hadapi saya. Nanti setelah dialog kamu panggil Roh Kudus dengan Tuhan Yesus ya. Dengan Bapak. Kamu berempat, aku sendiri. Timernya mana dulu? Aduh, nggak usah ngawur. Udah, timer mana? Biar saya sikat langsung. Kamu berempat, aku sendiri. Kuliti kau ini cuma. Udah, santai. Dewa Molok santai. Iya, lihat aja sebentar. Dewa Molok santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nih? 3 menit. 1 menit. Oh, 1 menit. 1 menit aja. Iya. Oke. 1 menit aja, saya sikat ini. Besar mulut. Bang Zuma. Bagaimana? Gak usah panggil abang sama saya, panggil abang. Enggak, mau nanya, ini ya doang sih, bagaimana yang 47 juta yang korupsi itu? Cuman itu aja sih. Udah, santai. Udah. Santai. Saya sih sebagian udah kebagian sih. Udah, santai. Iya. Ya Allah, mana dia? Aduh, ngatur timer aja gimana nih? Orang kayak gini harus dikasih timer. Ini 1 menit. Karena mulutnya nggak bisa berhenti bicara. Oke, langsung aja saya. 1 menit ya. Islam dulu ya, atau Kristen dulu, silakan. Iya, saya dong. Mohon maaf, kan saya di sini. aku di luar nih, nggak di rumah. Ini 1 menit, silakan. Kamu ngomong aja kayak ini, kayak bencong hamil. Kenapa kamu? Santai aja napa? Nggak usah takut, cuman pertanyaan sih santai. Lagi kata-kata itu nanti abang kena peringatan. Transgender, waria itu boleh.
Udah, kau ngomonglah 1 menit, silakan. Oke, Bang Juma. Begini, Bang Juma. Oh, oke, Kristen dulu ya. Oke, silakan. Iya. Oke, jalan. Oke. Begini, Bang Juma. Saya bisa membuktikan Tuhan timurnya mana nih? Saya itu bisa membuktikan Iya, betul, Tuhan saya betul. itu Lah, aku ada dan benar-benar ada dan bisa menyatakan dirinya sesuai dengan Yohanes ayat 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Tuhan itu menyatakan dirinya menjadi manusia, bahwa itu benar-benar ada semua. Oke, pertanyaan saya begini. Kalau Tuhanmu, apa hebat Tuhan Allahmu dengan Tuhan saya? Tuhan saya bisa menyatakan dirinya bahwa dia ada. Firman-Nya menjadi manusia, Yohanes 1:14, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, yang buta tidak bisa melihat bisa melihat. Itu dulu. Silakan jawab pakai dalil ya. Iya. Ya, waktu kita 1 jam aja ya. Kasihan Bunda Rahma. Nah, nggak usah ini, jawab aja. Oke. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bang Juma kenapa itu tadi dengar dulu diam dulu mobil diam. Bang Juma itu ya Allah diam dulu ya Allah. Itu cuma diam. pertanyaan kecil aja udah kan. Itu kenapa ya? Astagfirullahaladzim, gua ngomong aja nggak bisa ya Allah. Tadi pun kau nggak bawa data, mana datanya, mana? Pertanyaan Mana data kecil tadi? aja Mana udah data kan. tadi, Bodat? Bodat, mana Bodat? Cepat, Bodat. Iya makanya. Mana datanya? Kan Mana datanya? masalahnya udah Ya, pernah Bang Zuma. Zuma Lagi cuma gantian saya tuh. kasih. Ya, mana? Iya, sabar kawan. Nanti sebentar lagi juga nongol lagi kok. Datang lagi, sabar. Tenang. Bukan, dia itu kabur, Mana bodoh? nggak bisa Jadi, jawab. Memang kan orang panik, yang bentar lagi selesai itu dia apapun dia ngomong gitu. Biarin aja, biarin. Ada sekali. Assalamualaikum. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makanya siapa nggak ada yang bisa jawab. udah kamu diam. Udah, Ya kamu udah, diam, kamu diam. pakai dalil Al-Quran. Saya tunggu. Iya, tadi kan sudah kau dengarkan. Iya, apa? Al-Quran menerangkan bahwasanya semisal penciptaan Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Saya bukan minta penciptaan Isa. Kau diam, ini waktu saya, Tuyul. Kamu Ya diam. udah, oke, siap. Jadi kau diam sebelum saya tampar matamu. Kau diam. Diam, ini waktu saya. Kau jangan ganggu waktu saya. Santai aja, Bang. Gak usah Lah. Kau diam. Timernya jalan terus ini. Udah kasih Ya udah timer kamu lagi. Ya kamu lagi. Kamu Kasih lagi. timer 1. Udah ngomong lagi 1 jam, 1 menit, biar ada waktunya. Kasih Bang Zuma 1 menit. Itu mulutmu itu yang suka makan babi, jangan terlalu dekat dengan mic-mu. Tai Zuma, Paham. jangan marah-marah dong, jangan kepanasan. Enggak, jangan terlalu dekat mulutmu. Jawab aja. Jangan Itu terlalu aja, udah. dekat. Jangan terlalu dekat mulutmu, sakit kuping. Oke? Ya, jadi saya katakan samamu, Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian mengobati orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, itu diciptakan oleh Tuhanku. Lalu ketika beliau melakukan mujizat-mujizat, Tuhanku mengatakan biiznillah, itu dengan izin Allah. Beliau melakukan apapun, membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Itu terungkap di dalam Ali Imran ayat 49. Bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu melakukan apapun mukjizat di tengah-tengah Bani Israel dengan izin Allah. Itu Tuhanku. Nah sekarang pertanyaan saya kepada kamu, tunjukkan pengakuan Tuhanmu bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kami khalaqas samawati wal ardh, akulah pencipta langit dan bumi. Itu pengakuan Tuhan saya. Sekarang Tuhanmu yang manusia itu tunjukkan dalilnya, di mana Yesus berkata, akulah pencipta langit dan bumi. Silakan.
Oke, terima kasih. Oke, begini semua teman-teman, Bang Zuma tidak menjelaskan apa bukti Tuhannya itu ada. Tuhan Kristus bisa membuktikan dia ada dengan firman-Nya menjadi manusia. Oke, jelas itu. Bang Zuma masih belum bisa menjawab itu. Kemudian Bang Zuma bertanya, apa bukti Tuhanmu itu menciptakan langit dan bumi? Udah, silakan baca Kejadian 1 ayat 3. Silakan baca Yohanes 1 ayat 3. Udah jelas di situ. Apa yang kamu bantah? Kemudian cuma kamu tidak bisa menjelaskan bahwa berarti Tuhan saya lebih hebat. Cuma kenapa saya katakan demikian? Tuhan saya bisa menyatakan dirinya lewat firman-Nya menjadi manusia, kemudian bisa membangkitkan orang mati, itu Lazarus. Tuhanmu apa cuma? Apa yang bisa dilakukan Tuhanmu cuma? Kalau hanya klaim doang, anak kecil kemarin pun bisa itu cuma. Ya, anak kecil kemarin yang baru mau tumbuh itu juga bisa. Cuma klaim. Ya, oke, saya tuh udah tanya cuma. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhanku Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan maka dia cuma mengatakan kun, maka semuanya jadi. Maryam hamil, maka Maryam hamil. Isa lahir, maka Isa lahir. Makanya saya bacakan ayatnya tadi kepada kamu, tapi kamu enggak berfungsi otaknya. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam. Isa diciptakan selayaknya Adam diciptakan. Itu Tuhan saya yang menciptakan Yesus atau Isa. Nah, sekarang pertanyaan saya samamu, mana pengakuan Yesus? Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tolong tunjukkan pengakuan Yesusnya. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Layaknya Al-Quran ya, yang jelas mengatakan bahwasanya khalaqas samawati wal ard. Sekarang saya minta pengakuan Tuhanmu yang manusia itu, yang mati terkutuk di atas tiang salib, yang dibunuh oleh tentara Romawi. Pengakuannya bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Ingat, Tuhanmu Yesus, bukan Tuhannya Bani Israel yang saya minta, tapi Tuhan Yesusmu yang manusia itu. Silakan. Kan udah saya jawab. Kejadian 1 sampai habis, silakan baca di situ. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu lewat firman-Nya. Kemudian Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai adalah firman, dan ketiganya adalah firman. Lewat firman ini dia yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa firman ini tidak ada yang menciptakan. Udah jelas itu Yohanes 1 ayat 3. Apalagi yang kamu bantah cuma? Sekali lagi saya buktikan Tuhan saya itu benar-benar ada, bisa menyatakan dirinya. Firman-Nya menjadi manusia. Dia datang ke dunia. Udah jelas, apalagi Tuhan apalagi yang kau sembah selain yang benar-benar Tuhan ada. Kalau hanya klaim sendiri, agama lain juga bisa mengatakan demikian cuma. Hindu, Buddha, Konghucu, ada beberapa agama lain. Dia mengatakan Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan kamu semua. Itu hanya kalau, mohon maaf ini, kalau cuma begitu ya klaim. Tapi Tuhan saya bisa membuktikan dirinya ada. Bahkan sebelumnya Tuhan itu pernah menyatakan dirinya kepada Abraham. Silakan baca Kejadian 1 ayat 14. Kejadian 18 ayat 1. Udah jelas di situ. Tuhan pernah menyatakan dirinya loh kepada Abraham. Pertanyaan saya sebelum ke Gurunda, Apwan, saya mau ingatkan dulu, Bang Mobil, tolong kasih jarak mic dengan mulutnya paling tidak 5 cm atau berapa gitu ya. Karena kamu itu nggak jelas suaranya, yang ada kayak lagi ngeludah-ludah gitu, jadi nggak bisa disimak omonganmu. Ya, tolong pesan baik ini diterima. Terima kasih. Lanjut Gurunda, Apwan. Pertanyaan saya, korban sesajen yang dipersembahkan oleh Romawi itu kepada Dewa Molok, di mana dia mengatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Ya, korban sesajen yang kau tuhankan itu yang saya butuhkan pengakuannya. Kalau tentang sesajen ini dari firman, kan sudah kubacakan ayatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesajen yang kau tuhankan itu diciptakan oleh Tuhanku. Ayatnya sudah saya bacakan. Maka saya minta pernyataan dari sesajen atau tumbal yang kau tuhankan itu. Si tumbal berkata, akulah pencipta langit dan bumi. Saya butuh dalilnya di mana, supaya kamu bisa menjagokan tumbal yang kau tuhankan itu dibandingkan Tuhanku yang menciptakannya. Ayo. Saya minta, mana dalilnya si tumbal mengaku akulah pencipta langit dan bumi? Silakan. Aduh, kan berkali-kali saya udah kasih data. Ganti saya mungkin bantu timer ya. Saya lagi nyiapin. Sebentar sabar. Bu Rama lagi di perjalanan, nggak bagus juga nanti. Bentar.
Aku bantu siapin timernya Bu Rahma. Sebentar. Ya, makasih Ukhti. Ya, lanjut Dinda, lanjut. Bentar. Sebentar ya. Sebentar aku bantu siapin dulu. Ingat ya, yang saya Lagi di minta. luar kota ya, mohon maaf Bu. Udah tahu, cuma tahu. Udah Matiin jawaban yang kameranya Bunda Rama, nanti kena peringatan. Bunda Rama matiin kamera. Udah Silakan Ustadz lanjut, Alif yang Bu. gantiin, Bunda Ustadz Rama. Alif, timernya Iya ya, yang matiin mohon maaf. kameranya. Oh, di luar. Silakan. Kamera Iya, Bunda iya, Rama iya. tolong dimatiin, nanti kena peringatan Bunda Rama. Bunda Rahma. Ya, saya minta si Tumbal berbicara. Yang Tumbal ini yang ngomong, bukan kitabnya orang Yahudi. Ingat, orang Yahudi tidak mempertuhankan Yesus. Hanya kau yang mempertuhankan Tumbal. Yang saya minta, Tumbal ini berbicara. Aku akan mencipta langit dan bumi. Silakan. diam saya Silakan. jawab. Kan berapa kali saya udah jelasin. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 sampai 3. Kan udah jelas di situ. Apalagi yang kamu bantah? Firman ini yang menciptakan segala sesuatu loh. Firman ini telah menjadi manusia. Itu bukti Tuhan saya itu ada. Bisa membuktikan dia itu ada dengan firman-Nya menjadi manusia. Ya, firman ini yang menjelaskan bahwa dia itu menciptakan segala sesuatu. Silakan baca Yohanes 1 ayat 1 dan 3-nya. Udah jelas itu. Apalagi kamu nanya apa lagi cuma? Kan udah saya jelasin loh. Kalau kamu nanya terus ya udah kalau kamu terima oke, nggak terima ya udah terserah lo. Tapi di sini si Juma tidak bisa membuktikan lebih hebat Allahmu daripada Tuhan saya. Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati, Lazarus. Tuhanmu apa? Kalau hanya ngomong klaim doang itu ya. Saya katakan tadi anak kecil kemarin pun bisa mengatakan demikian. Tapi nggak ada buktinya. Oke, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Udah Si saya Tumbal, diam. Si Sudah saya Tumbal, jawab kok. diam. Kamu diam. Si Tumbal, Yesus yang ditumbalkan oleh tentara Romawi ini, mana perkataannya? Kalau kau menggunakan Yohanes, itu keterangan Yohanes bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman, berasal dari firman. Alam semesta berasal dari firman. Oke? Nah, kalau Tuhanku kan sudah jelas tuh, halaqas samawati wal ardh. Dia mengatakan akulah pencipta langit dan bumi. Oke? Itu Tuhanku. Nah, Tuhanmu mengatakan membangkitkan orang mati. Tapi Tuhanku mengatakan di dalam Al-Quranul Karim jelas sekali diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 49, orang yang datang kepada Bani Israel membangkitkan orang mati itu dengan izin Allah. Dia berdoa dulu, baru kemudian dia membangkitkan. Allah itu Tuhanku yang membangkitkan. Nah, Tuhanmu itu adalah Tumbal yang lahir 1 Masehi. Jangan ku bawa-bawa kitabnya Yahudi. Pertanyaan saya, mana pengakuan si Tumbal bahwa dia pencipta langit dan bumi? Jawab. Capek ya. Sudah saya jawab dari tadi. Silakan baca. Oh, kalau bisa dibuka aja. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 udah jelas di situ. Apa yang saya jawab lagi? Udah jelas Yohanes 1 ayat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah firman itu adalah Allah. Ketiganya, segala sesuatu telah dijadikan dia. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Apalagi yang kamu bantah? Begini cuma, kalau kamu mengatakan Allahmu, dia saya pencipta langit dan bumi. Udah saya katakan tadi. Tidak ada buktinya, itu hanya klaim. Agama lain juga mengatakan demikian cuma. Yang saya minta bukti. Tuhan saya bisa membuktikan Lazarus. Sudah ada saksi mata itu. Tuhan saya bisa menjadi manusia lewat firman-Nya. Dia datang ke dunia. Yohanes 1 ayat 14. Apa yang kamu bantah? Mana yang kamu pilih? Udah cuma kalau nggak bisa jawab udah bilang aja nggak, Tuhan hebat. Udah habis waktunya, silakan Bang iya. Juma. Iya. Jadi kamu tidak menjawab apa-apa. Yohanes 1 itu mau kau baca sampai data manapun tidak ada pengakuan si Tumbal. Ya, sesajen berupa manusia ini itu nggak ada pengakuannya bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Jangan nangis dulu lah. Kau pertanggungjawabkan dulu. Kamu kan senang kali dari tadi. Yang disebut firman. Dengarkan. Penyembah Tumbal, diam.
Yang dikatakan firman itu sama seperti dalam Yeremia 11 nomor 1. Firman yang datang kepada Yeremia, yang disebut firman itu adalah kehendak. Nah, kehendak Tuhan agar Maria melahirkan manusia itu sudah jelas. Nah, masalahnya setelah menjadi manusia, dia menjadi tumbal. Tumbal ini yang saya tanyakan, di mana mulutnya mengaku, akulah pencipta langit dan bumi, supaya kau bangga dengan sesajen yang kau sembah itu. Yesus itu sesajen yang dipersembahkan kepada Theos. Jawab dulu, mana pengakuan si tumbal? Silakan. Oke, tadi sudah jawab itu ya, tapi si Juma masih belum ini paham. Oke, saya jawab kemudian. Yohanes Bang Juma kena 13, peringatan. Bang 13. Ustadz Alif dimatikan dulu itunya. Diituin waktunya. Kena Kabur peringatan lagi. Bukan peringatan, kabur. Nenek lu kiper kabur, ngepantang bagi gurunda kabur. Mah orang kayak lu mah kecil. Krek. Orang kayak lu, udah dibilang sama Bang Juma pendeta lu suruh bawa sini kata Bang Juma. Itu kenapa kamu Pendetamu terus bawa ke ini? sini. Kenapa kamu terus ini? Proses penciptaan alam semesta. Kau urai. Halo. Di Yohanes itu, Halo? kau urai. Segala sesuatu itu di mana? Halo? Bagaimana Halo? caranya membuatnya? Halo? Udah cepat. Ada suara saya? Udah cepat. Ada suara saya? Ada. Ada suara saya? Pura-pura budek dia. Oke lanjut, bentar ada, Bang cepat. Erik. Bang Juma udah datang Bang Erik. Halo? Oke. Oke lanjut mobil, laju. Itu waktunya Ustadz Alif. Oke. Oke. Waktu saya begini. Oke, saya sudah jelasin tadi Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Kemudian Yesus itu benar-benar Tuhan, itu menyatakan dirinya. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Udah jelas, kalau Tuhan itu udah jelas pencipta langit dan bumi. Siapa lagi kalau bukan Tuhan pencipta langit dan bumi? Yesus mengaku Tuhan. Silakan baca Yohanes 13 ayat 13. Aku guru dan Tuhan, memang perkataanmu itu benar. Ya, berarti kalau Yesus bukan Tuhan, ya pasti kamu jangan sebut aku Tuhan, karena saya bukan Tuhan. Tapi dia itu mengklaim bahwa dia Tuhan. Memang benar perkataanmu itu. Apalagi yang kamu sangkal Juma. Sekali lagi, bukti Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati, Lazarus, ada buktinya. Tertulis di kitab saya. Bukti Allahmu apa? Apa Juma? Udah selesai. Silakan Bang Juma. Iya, saya punya pertanyaan itu tidak kamu sentuh. Pertanyaan saya, sesajen Romawi itu kapan dia mengaku dia pencipta langit dan bumi? Sementara sesajen ini mengaku diutus oleh Tuhanku. Aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu. Kalau Yohanes 13 nomor 13 itu jelas Raban Wemaran. Tuhan di sana, bukan Tuhan. Kalau dalam bahasa Aramaik, Tuhan itu adalah Allah, dan Yesus tidak mengatakan Allah, tapi dia mengatakan Maran, berarti Tuhan. Tuhan itu manusia. Jadi gugur, tapi bukan itu yang kuminta. Yang kuminta, sesajen Romawi ini mengaku dialah pencipta langit dan bumi, itu di mana dalilnya? Yohanes 1 itu tidak berbicara tentang itu berbicara tentang firman menjadi daging, entah daging sapi, daging kambing, daging ayam, entah. Sekarang yang saya tanya, sesajen itu mengaku akulah pencipta langit dan bumi, itu di mana tertulis? Jawab. Ya, kan udah saya baca Yohanes 13 ayat 13. Kan di situ Yesus mengaku Tuhan. Lah Tuhan ini apa? Udah jelas Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Apalagi yang kamu sangka? Sekarang kamu bilang itu Tuhan. Tuhan nenekmu kiper semua. Kalau bilang Tuhan, memang itu silakan baca bahasa Yunani-nya kurios. Kurios itu apa? Tuhan dan Tuhan. Udah jelas itu apa? Nenekmu kiper semua ya. Nenekmu kiper kalau ngomong begitu. Udah jelas Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Udah jelas itu yang kau Yohanes 13 ayat 13. Udah Yesus, kalau Yesus bukan Tuhan, pasti saya bukan Tuhan loh. Kenapa kamu Tuhan yang saya? Tapi makan mengklaim dia, iya memang benar perkataanmu itu. Memang saya guru dan Tuhan. Kamu bilang Tuhan. Silakan baca. Bahasa Yunani kurios. Kurios itu apa? Tuhan. Apa yang kamu sangkal cuma? Sama sekali kamu itu Tuhan, kamu tidak lebih. Sudah habis waktunya. Silakan Abang Juma. Kan nangis kan?
Nangis kan kau? Saya minta bukan kurios, yang saya minta teos. Kalau Tuhan pencipta itu namanya teos. Kalau Tuhan pencipta itu namanya teos. Kalau namanya kurios itu ciptaan. Nah, yang saya minta, di mana dalilnya sesajen Romawi ini untuk teos Molok itu mengaku bulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang saya minta. Kan kau mengaku Tuhanmu lebih kuasa dari Tuhanku. Kalau di kami, Yesus itu adalah manusia ciptaan Tuhan. Ya, tadi saya sudah bacakan ayatnya, inna masalah Isa indallah kamathali Adam. Kemudian mujizatnya itu juga dengan izin Tuhanku. Oke? Nah, kamu menjagokan sesajen ini, maka saya minta sesajen Romawi yang kau pertuhankan itu, mana pengakuannya bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Sederhana toh? Sesajen yang kau tuhankan itu yang ku minta. Silakan. Apalagi yang saya jawab? Kan udah saya jawab. Yohanes 13 ayat 13. Kan di situ kan Yesus mengaku Tuhan. Berarti kalau Tuhan itu udah jelas itu pencipta langit dan bumi. Apalagi yang kamu sangkal? Apalagi yang saya jawab? Kamu aja nggak bisa jelaskan apa bukti Allahmu itu ada. Dari tadi kalau cuman hanya ngaku saya pencipta langit dan bumi, anak kecil kemarin bisa mengatakan demikian. Buktinya apa? Kan saya sudah katakan Tuhan saya ada, dia bisa membuktikan dirinya ada. Firman yang menjadi manusia. Ya, saya bukan asumsi, udah jelas Yohanes 1 ayat 14. Tuhanmu apa? Kalau hanya mengklaim itu, ya saya juga bisa demikian loh. Agama lain mengatakan demikian, Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Cuman hanya klaim itu. Tapi buktinya apa? Kemudian Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati. Lazarus yang sudah mati berapa hari. Tuhanmu apa? Apa? Jauh. Mentok orang ini Guru Nda. Iya, nggak bisa lagi bergerak dia nih. Ya, dengarkan. Udah, kamu diam. Dengarkan, saya kan udah jawab tadi. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Nabi yang datang dengan mujizat membangkitkan orang mati itu adalah ciptaan Tuhanku. Kemudian dia membangkitkan orang mati dengan izin Tuhanku. Itu sudah jelas. Ada dalilnya. Mau klaim mau tidak klaim, yang saya minta dalil. Nah, sekarang Wahyu 5:12, 1 Korintus 5 nomor 7, Efesus 1 nomor 7, Yesus itu adalah sesajen yang dipersembahkan darahnya untuk teos. Pertanyaan saya, mana pengakuan sesajen yang darah manusia ini yang dipersembahkan kepada teos ini mengaku bahwa dialah, akulah pencipta langit dan bumi. Sesajen yang kau tuhankan itu di mana mengaku kalau dia itu adalah pencipta langit dan bumi? Itu dulu. Fokus di situ. Tuyul, jawab. Di mana sesajenmu yang kau tuhankan itu mengaku sebagai pencipta langit dan bumi? Yohanes 13. Apa sih? Ini orang, aduh. Silakan kalian buka. Ini orang nggak paham. Silakan, siapa yang bisa buka? Yohanes 13 ayat 13. Silakan buka. Dan 14. Ini orang dari tadi sudah saya jelasin, nggak mau gimana sih? Udah, siapa yang buka? Ayo. Bukalah sendiri, orang kau yang bawa data, bukalah sendiri. Biar orang tahu. Iya, kau Dikira saya baca, baca. Baca apaan? Cepat, kalian baca. Soalnya kau yang baca data-data kau. Begini, kalau orang tidak ngerti ini mati, ini orang gila kayak si Juma ini, benar. Kan udah saya jelasin ayatnya. Oke. Yohanes Ya udah, 13 ayat 13. Apalagi Ya, kau yang saya baca, jawab? buka, Nggak mungkin saya baca. asumsi. Ya, makanya kau baca kan bibir kau. Nah, baca. Yohanes 13 Baca ayat sendiri. 13. Baca Pada sendiri. takut kan? Pada takut kan? Sebentar, sabar. Aduh, udah. Nunggu waktu mau Kalau habis memang dulu. ini, kalau Aduh, memang nggak ada sebentar. berkualitas, Ya, saya baca. Ya udah. Oke, saya baca. Udah, buka. Diam, kau diam. Buka. Saya baca. Buka. Yohanes 13 nomor 13 dalam bahasa aslinya. Didaskalos kai Urios. Akulah guru dan tuan. Dalam bahasa Aram, ini kan Yesus bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Di situ dikatakan Raban Wemaran. Ya,
guru kami dan Tuhan kami. Sedangkan kalau kamu mimpi, sedangkan kalau kamu berharap, buka ayatnya, buka. kalau kamu ayatnya dibuka dong. diam. Penyembah Ayatnya sesajen, dibuka, diam. eh. Penyembah Ayo, sesajen, buka. diam. Penyembah Buka, ayo, sesajen. Penyembah sesajen, diam. Penyembah sesajen, diam. Saya sudah membacakan dalam bahasa aslinya Yunani, Didaskalos kai ho oreos. Ya, jelas sekali guru dan Tuhan di sana. Kalau dia adalah guru dan Tuhan, maka Yunaninya adalah Didaskalos kai ho theos. Tidak ada kata theos di sana. Berarti di sana itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Dalam bahasa Aramaik dikatakan ya Rabban we maran, ya guru kami dan Tuhan kami. Kalau bahasa Aramaik itu merujuk kepada theos atau Tuhan, itu Allaha. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Kabur dia bang. Mana pengakuan sesajen yang kau tuhankan itu bahwa akulah pencipta langit dan bumi? Mati Kabur dia bang. Kabur bang, mati dia mati. Kabur Mati dia. Tuhannya, bang. Oke, penyembah sesajen kabur. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Sesajen dituhankan bangga. Alah, dasar kucluk. Ada. Oke, selamat siang Daniel. Daniel Duk. Woi Daniel Duk. Aduh Ten, tadi lu teriak-teriak, terus terakhir kabur. Daniel Duk, selamat siang. Ya elah. Oke, siapa lagi? Yang agama Kristen, ayo. Sini. Naik minta permintaan. Agama Kristen. Daniel Duk. Cek Pak Daniel. Nggak, kayaknya Kristen tapi nggak bersuara ya. Nggak ada di kick, dia kabur. Ngapain di kick? Kayak berharga aja dia. Ngapain di kick? Ayo Cika naik daripada jadi panitia Iping yo. Mendingan kalian naik diskusi sini. Pak Daniel cek. Jangan bilang takut. Ayo nih, mana yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Ayo. Tadi bilangin Bang Juma kabur, gak taunya dia yang kabur. Iya, dibawa kencang kali merepot akun. Gimana itu? Iya Bang. Kenceng kali ya. Langsung tumbang 3 akun kui. Kenceng Nah, itu kali. karena kan itu kalau aku Iya. kasih saran Bang, aku kasih saran abang itu kurang sesajen Bang. Waduh. Jangan bahas sesajen. Sayang mereka bener pakai gurunya sesajen. ngelawan cucu gitu akun tumbang. Heeh. Makanya abang harus pakai sesajen kayak mereka Bang. Nah, ini Oten nah ini. Nah ini Oten. Halo, Bukan selamat. Oten itu. Kan katanya kan saya bilang orang Kristen aja yang naik, nah, dia minta naik berarti dia Oten lah. Saya baru menemukan Bang Yuma, saya baru menemukan bukti Ya, ternyata Bang Handi. ya Ya. ada organisasi namanya Gimana? itu pasukan pengaman TikTok, Paskitok ya. Oh, Pas kita. Ya. Paskitok. Ketuanya itu Bukan ada- podcast pesajen bukan. ya itu termasuk itu juga. Cabangnya. Pasukan pengaman sesajen bukan. Cabangnya itu cabangnya. cabangnya. Paskitok ya, pasukan pengkick TikTok gitu ya. Ya itulah gitu, kira-kira begitu. Memang ada bosnya dia. Bosnya itu berada di alam kubur.
Jadi kadang-kadang dia naik seperti Jobi, minta pertanggungjawaban gitu loh. Kan di sana ada tuh bangkit bersama Yesus. Nah, itu penghuni-penghuni kubur bangkit. Ah itu loh, di situ dia. Itu laporannya. Jadi nggak usah Iya, iya. khawatir. Gimana Oten mau naik? Tengok semua di sini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih Oten mau naik semuanya hebat-hebat di sini? Blokir permanen, turunin blokir permanen. Iya, turun lu blokir permanen 2 ngapain lu? Teman-teman nih, jangan lagi Oten gak ada nih. Jangan lupa di follow ya blokir permanen 2 itu buat aku cadangan kalau aku kena peringatan. Tengok aja Bang Juma, baru berapa menit ada 3 akunnya kan tumbang kan? Ayo di follow ya blokir permanen 2 ya. Itu aku cadangan. Turunin blokir permanen tuh, turunin. Yo ya agama Kalau Kristen yang mau akun saya diskusi nggak bisa diapa-apain. Kemarin aku telepon ke yang punya TikTok. Saya gini, selamat malam Tok. Kenapa Bang Andi? Gitu lah. Selamat malam, Tok. Ya gitu. Ya, aku malah Kenapa heran. gitu? Dan Tadi ya, ini kok ada yang coba-coba nyentuh akun saya. Tenang aja Bang Andi, siapapun gitu lah, biar mau di alam kubur saya datangin gitu lah. Ya udah laksanakan tugasmu. Gitu kata dia. Naik daripada jadi penghujat lu di bawah, mending naik sini. Ayo sini, tanya sama siapa, tanya sini ya. Sama Bang Jumanya lu diskusi lu sini, naik. Ayo. Iya, nanti saya turunin kalau udah ada Oten yang naik minta permintaan, saya turunin blokir permanen 2 ya. Ayo, sambil nunggu-nunggu biar dulu dia di atas. Ayo. Giliran ada Bang Juma semuanya paling. Aja nggak berani. Ya, Tahu saja enggak? Bang Da, termasuk Bang. itu. Tahu sesajen enggak? Bang Itu Zuma, Bang sesajen. Da, Bang Da. Ada amanat nih dari teman-teman Muslim, katanya mereka juga mau disambangi sama Bang Zuma. Ada banyak yang titip pesan nih, banyak request ke Umi. Jadi Bang Zuma kalau bisa safari keliling ke komal-komal Muslim begitu katanya. Safari kok banyak safari. Ya, saya cuma merasa asing gitu. Soalnya gini loh, biasanya kalau kita jadi narasumber itu, misalnya di atas itu ada Islamnya 5, semua dikasih jadikan narasumber. Capek nunggu. Betul. Iya, kadang-kadang gitu. Sekarang Capek nunggu. Ya, maksudnya disuruh dulu ngomong semua menurut si A, menurut si B, menurut si C. Besok baru giliran saya. Mana itu? Bang Juma nunggu. Kali kurasa. Bang Juma nunggu giliran ngomong capek ya Bang ya? Ntar dulu biarin dulu Bang Juma ya bicara dulu. Enggak, mau bilang. Iya. Enggak, masalahnya aku lebih parah Bang, giliran nunggu jodoh enggak lebih capek lagi. Kalian campur. Aduh. Iya. Ya benar itu maksudnya gini, kalau sudah Bang Juma dinaikkan gitu ya, ya minimal ada satu lah yang moderatorin. Satu, kedua kalau ada yang ingin menambahin gitu ya, mungkin hanya memperkuat, jangan semuanya. Terus ketiga jangan dibelokin topik kemana-mana gitu loh. Nah iya kadang-kadang gitu. Tuh. Kalau bisa gini Bang Handi, coba kita terapkan seperti sistem di Zoom begitu ya. Kalau satu narasumber ya udah satu narasumber aja, yang lain ya nyimak aja gitu. Ya nggak bisa juga dilarang, mereka juga mau naik debat. Makanya hostnya di sini. Ntar dulu Pak Riko, di sini hostnya harus benar-benar buka lapak. Dia itu ngerti arah kemana gitu loh. Bukan Banyuma nggak mau datang. Begitu kira-kira jawabannya. Tapi kan kalau aku ikutin perintah Bang Handi suruh turun, suruh naik. Ya kalau aku di sini saya moderatorin aja kalau Bang Juma Coba ngomong. turunkan Bang Handi. Iya, aku ngikutin. Turunin. Aku ngikutin yang kenyamanan buat teman-teman di sini sih kalau aku. Ya kan kalau Bang Juma ngomong nih, kita tinggal moderatorin, kita rekam atau kita live. Kita udah punya konten, bukan kita yang sibuk. Nggak menghargai apa itu loh ilmunya orang.
masalahnya gini Bang Hendi, kan di TikTok ini memang sekarang banyak yang girohnya lagi kencang ya. Jadi terkadang kita lagi dialog dengan satu tema, langsung ada yang masuk terus temanya jadi lari gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi keluar dari tema yang lagi dibahas. Ya itulah Tapi- fungsinya itulah fungsinya harus ada moderator. Ya tapi seenggaknya Umi menyampaikan amanat dari teman-teman gitu Bang Zuma. Jadi mereka juga nunggu. Iya biasa deh, biasa. Biasa saya mau masuk, tapi saya kan harus hati-hati juga karena tidak semua debaters tidak semua yang ada di Komal itu senang dengan Bang Zuma. Bukan saya nggak mau. Takut begitu saya masuk ada orang-orang yang tidak senang dengan Bang Zuma di antara mereka. Itu loh, karena tidak semua orang senang sama Bang Zuma. Ada juga yang mengaku ustadz, ada yang mengaku ahli Al-Quran yang tidak suka. Nah kalau aku datang terus tiba-tiba di situ ada akun asing, saya ogah naik. Kalau di sini kan aku kenal semua nih, Loket Permanen, Bang Erik, Bang Handi, Bunda Rahma, Asidik, Bang Riko, Dinda Mican. Jadi nggak ada kekhawatiran. Tapi kalau di tempat lain sudah akunnya pakai bahasa Arab, udah pakai bahasa Ibrani, nggak kenal pula. Mana mau naik ke atas? Oh, Ada cara bundul. begitu naik tiba-tiba Syiah mampus, jadi ribut nanti. Betul. Itulah. Setuju. Justru dulu ada yang sarankan aku ke akun si A. Begitu saya ke sana, tunggu ada Bang Zuma mau naik. Enggak usah dinaikin. Komal ini bukan untuk ribut. Komal ini untuk dakwah aja. Enggak usah yang ribut-ribut naik. Kan nyakitin. Padahal dia Muslim kan gitu. Jadi dakwah Syiah maksudnya. nggak tahu. Dari sejak itu ya udahlah kalau gitu yang ku kenal aja aku pergi. Lebih nyaman, lebih tahu arahnya kemana gitu ya. Iya, maksudnya teman-teman sudah percayakan biasanya teman-teman sudah percayakan ke Bang Zuma, padahal Bang Zuma tahu orang-orang ini lebih hebat sebenarnya, cuman nyaman aja gitu. Betul. Bang Zuma kenal aku nggak? Nggak. Iya kenal. Kenal. Emang artis harus dikenal. Ya kok kalau mau promosi silakan Bang Tapi Riko. dulu mau promosi. Oke, assalamualaikum semua. Saya Riko dari Bangka Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan Pulau Belitung, pempek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, otak-otak tenggiri, cakian tenggiri, dan kopi Kong Jihas Pulau Belitung. Yang berminat silakan follow dulu, lalu WA saya ada di bio ya, Bang Zuma tambahin. Oke sahabat-sahabat sekalian, silahkan yang ingin pesan sambil nyimak dialog, pesan makanan ringan ya. Ya ada sama saudara kita ini Bang Riko. Jujur saya katakan ini terus terang memang menunya itu sangat luar biasa, nikmat dan tidak membosankan. Dan juga lihat kandungannya itu tidak banyak mengandung ini kolesterol. Semua yang dia jual teman kita ini itu steril dan halal. Dan serius memang nikmat, betul-betul enak. Aku ndak sengaja ini benar-benar nikmat. Jadi mulai dari abonnya sampai kepada keripiknya, kerupuknya itu semuanya nikmat. Ya, jadi silakan yang mau pesan di DM aja langsung Bang Riko. Iya, kemarin juga Bang Zuma sudah dikirimkan 3 kilo ya. Terima kasih Bang Zuma udah memuji hasil karya kami. Betul. Saya terima kasih. Ya, sama-sama Bang. Iya. Semoga yang lain ketularan ya Bang. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, begitu saja ya. Terima kasih. Oke, dengar sendiri kan Ya. tadi
Dengar sendiri kan teman-teman yang di bawah apa yang dikatakan Bang Juma. Jadi kenapa saya tidak menaikkan banyak muslim? Karena itu kita kan mau diskusi. Jadi kasihlah ruang 2 atau 3 Kristen. Jangan semuanya mau naik. Ini katanya saya apa? Saya katanya membela Kristen. Di mana saya membela Kristen? Di mana? Yang muslim nggak boleh naik katanya. Itu muslim kalian hitung aja ada berapa di atas. Itu kalian tuh udah nyebarin fitnah lagi ke sana ke sini. Di mana saya membela Oten? Di mana? Nggak, kalau semuanya muslim kita mau ngapain? Mau nostalgia? Kan kita mau diskusi. Dengar sendiri kan Bang Juma ngomong tuh, dengerin ya. Jadi jangan fitnah saya lagi. Kalau semua muslim, mereka mau jadi ini saksi akad nikah kita, host. Diam Erik, diam Rick, jangan lu framing. Aku tuh sekarang udah difitnah-fitnah kemana-mana Rick. Jadi jangan kau tambah-tambahin. Gak apa-apa, tambahin aja kalau masalah itu gak apa-apa. Mulai lagi Bang Handi. Jadi saksi, host. Tambahin aja kalau masalah itu gak apa-apa. Aku tidak. Aku turun tapi kasih naik ya host ya, Bunda host. Ya Bunda Rama, kurang Gimana konsepnya aku turun tapi kasih naik? Gimana konsepnya? Nah, ini lobet, HP ku lobet. Aku turun tapi kasih naik. Oke. Lobet, oke, terima kasih. Aku turun tapi kasih naik. Oke. Lobet, oke, terima kasih. Aku turun tapi kasih naik. Oke. Lobet, oke, terima kasih. Bang Joma, emang di gunung itu orbit nggak bagus apa sinyalnya orbit? Orbitnya kartunya lagi rusak Bang Handi, entah kenapa itu ya. Mau diganti kartu baru, tinggal beli ganti kartu baru udah. Iya, insya Allah. Assalamualaikum. Tapi mana yang jualan donat tenggiri? Mau satu box? Waalaikumsalam. Orbitnya rusak, kartunya gimana maksudnya Bang? Punya saya udah hampir setahun enggak. Ini minta email, tapi kok nomor kontak lain yang ada di dalam. Padahal nomor yang kita daftar bukan itu. Kenapa ada nomor lain yang muncul di emailnya gitu loh. Kita nggak tahu itu nomor siapa. Atau bawa ke Telkomsel, ada yang sabotase itu, atau apa gitu. Atau bawa ke Telkomsel itu di patarannya ada kan? Di mana itu? Telkomsel. Ada Bang. Tinggal bawa situ. Kalau pulang gunung mampir sejarah di situ. Oh iya juga sih. Rempak sisa ulum nak kolek pada cengi. Kayak semalam ya. Iya betul. Gimpe. Ayo yang agama Kristen yuk, yang mau diskusi silakan naik. Agama Kristen. Bunda Rama di mute Bunda Rama mute. Res sudah makan? Gimana balik? Ke Kuta yuk. Tadi aku mau nyari ini yang jualan donat tenggiri. Kemana dia? Tumben punya lu mendem nggak racing lagi suara lu? Mendem. Iya lagi di luar. Aku pakai dulu. Jangan. Oh lagi masuk air ya. Kenal potnya masuk air. Kenal potnya kena flu. kata Bang Goit mana kenal pot racing? Ternyata katanya kores kurang asem. Emang paling gede suara lo Res. Kalau lu yang ngomong buset dah. Iya dong, harus gitu dong. Kita dialog sama penghujat masa. Giliran lu di luar bengkel mendem kayak gini. Balik ke bengkel sana. Iya nih. Tuh. Balik aja ke bengkel. Sabar dulu tanya. Oke, selamat siang Al. Selamat siang Al. Siang Bunda. Ya, agama apa? Agama apa? Kristen. Oh iya, silakan daripada Bani Taiping. Dia tanyakan langsung ke Bang Juma, silakan. Bang Juma. Iya. Iya, gimana? Apakah Nabi terdahulu itu nyembah Allah SWT? Oh jelas. Adakah dalilnya? Ada. Apakah Allah SWT itu sama dengan Allah yang disembah zaman? Oh jelas. Iya. Kasih dalilnya dari Al-Quran. Oke. Innani anallah la ilaha illa ana. Ayat berapa? Aku buka juga. Toha 14.
Ya, nah sekarang permasalahannya apakah Tuhannya nabi-nabi terdahulu maha suci atau tidak maha suci? Itu dulu. Tuhan itu maha suci atau tidak? Abang Nah, itu dia. mana itu? Ya, makanya saya tanya, apakah Tuhan hakikatnya itu maha suci atau maha tinggi? Itu nyembah Allah SWT. Karena Allah yang disembah Muhammad itu Allah Mekah, Bang. Oh gitu. Allah pencipta alam dan Oh semesta. gitu. Ada Jadi dalam Al-Quran. jadi Allah yang kamu maksud itu yang diperkenalkan oleh para nabi itu bukan Allah bagi kota Mekah, bukan? Muhammad Beda. hanya diperintahkan menyembah Allah Kecil banget sih suaranya, Mekah, Jan. Bang. Bukan Allah alam semesta. Oh Itu ada di gitu. Al-Quran loh, Bang. Bukan saya yang bilang Iya. Al-Quran. Iya. Apa asbabun nuzul ayat itu? Kenapa nggak dibilang Allah alam semesta, Bang? Kenapa Allah negeri Mekah? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Kenapa, bagi Bang? Allah. Dengarkan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta alam itu apakah cuman Mekah? Pakai dalil lah, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kata Abang, kan dalilnya mana, Bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya Apakah dari itu Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Fatihah ya Dalil 1. Al-Quran yang Ini mau- mengatakan Nabi ini terdahulu nyembah Allah Ini kayak bayi yang mau disuapin. Abang kayak Dalil- bayi. Kan Jawabannya minta nggak dalil. nyambung. Kan dalilnya minta, mana Ya, dalilnya? di surat berapa? Allah. Biar aku baca juga. Nah, itu kan ku bilang kayak anak bayi. Udah ku sebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Di surat berapa? Surat Enggak ngerti dia. berapa? Dasar. Anak Surat bayi. berapa dalam Di Al-Quran? atas pongoro lu nggak ngerti lo. Surah berapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Ya berapa? itu seirama dengan satu Surah Raja-Raja berapa, 8. Bung, kalau kamu belum layak membahas Al-Qur'an. Gimpe, kalau kamu belum layak bahas Al-Qur'an, jangan kau tanya Quran, nanti kau mencret. Meong. Dasar penyembah sesajen. Abang penyembah apa, Bang? Udah kan. Abang nyembah apa coba? Kamu penyembah sesajen. Abang Kamu nyembah penyembah sesajen, benar Abang nggak? nyembah apa? Aku menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sebelum Satu agama Raja-Raja Abang- 860 sebelum agama supaya segala Abang bangsa ada di bumi dunia, tahu bahwa alam semesta Tuhanlah sudah Allah ada. dan tidak ada yang Sebelum lain. agama Ya memang Abang di betul. dunia, alam semesta Ya memang sudah betul. ada. Memang Jadi, betul, makanya Tuhan apakah kami Rabbus Allah samawati wal itu ard. disembah Nabi Nah, terdahulu? tadi saya sudah tanya sama temanmu yang kabur tadi itu. Mana buktinya sesajen yang dipersembahkan oleh tentara Romawi itu pencipta langit dan bumi? Kabur dia, nggak bisa jawab. Dia minta, mana buktinya bahwa Tuhanmu itu adalah yang menciptakan segala apa yang ada di langit. Rabbus samawati wal ard. Udah kuciptakan, udah ku Bang, jelaskan. Mana dalilnya lo? Yang saya ucapkan itu apa? Dari Al-Quran biar bisa aku baca. Bukan Kamu omongan. kalau belum layak membahas Al-Quran, kitab tertinggi di atas muka bumi ini, jangan kau paksakan dirimu. Mending kau bahas Bible, buku terjemah yang tidak jelas asal usulnya dari mana. Orang-orang Mending kau bahas bertakwa itu. Itu mengikuti Injil, ada tertulis. Kalau masih nggak bisa diskusi tuh, Udah. mungkin aja nanti ini orang. Injil lagi. Injil yang mana? Biar aku tengok ayatnya ya. Injil yang mana? Injil yang mana? Emang ada Injil di kitabmu? Emang ada? Perasaan di kitabmu nggak ada Injil deh. Dia nggak bisa diskusi nih orang. Googling dulu dia, googling dulu. Kitabnya sendiri googling dulu. Dengarkan ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, La ilaha illallah itu jelas terpampang. 1 Raja-Raja 8 nomor 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan tiada Tuhan yang lain. Itu. Nah, mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi tiada Tuhan selain Yesus? Ada enggak? Ada. Biar gigimu enggak geriting. Banyak bisa bertanya. Sampai menguning Apa? giginya nggak ketemu. Apa Bang bilang? Tanya lagi banyak Pak. Tanya. Biar gigimu nggak geriting, di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan supaya segala bangsa di atas muka bumi ini tahu bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain dan tidak ada yang lain selain Allah. 1 Raja-Raja 860. Nah, mana dalilnya? Tiada Tuhan selain Yesus. Ada nggak? Tuhan Yesus dan Allah itu satu, Bang. Saya tanya dalilnya, saya tidak tanya ilmu gereja. Ada itu. Yang saya tanya
pengakuan di dalam kitabnya Mana orang Yahudi. dalilnya? Nabi Nabi jawab itu. Allah SWT. Gimpe Abang nggak ulu. jawab itu dari tadi. Gimpe ulu, dengarkan Nggak usah saya. nyebar-nyebar. 1 Raja-Raja 8 nomor 60, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang mana dalilnya tiada Tuhan selain Yesus? Dulu nyembah Allah SWT. Lu jawab dulu ini. Lu jawab dulu, kalau enggak gue turunin. Mana dalilnya tiada Tuhan selain Yesus? Lu jawab dulu. Kau kayak gitu Nyokodi. Tiada Tuhan selain Yesus. Itu lu jawab dulu. Kalau nggak bisa jawab gitu kau kayak Tiada anak Tuhan kau. selain Yesus. Si Jawab Tito dulu. ini, si Tito ini ya. Jawab dulu. Iya, paham kita nggak apa-apa. Kalau kau nggak bisa Mana jawab, dalilnya lebih Nabi baik terdahulu kau nyembah Allah tidur. SWT. Sampai kiamat nggak ada dalilnya. Mana dalilnya itu? Woi, diam dulu. Yesaya 57 nomor 15. Yesaya 5 nomor 16. Al-Quran yang menyatakan, bukan Alkitab. Ada-ada Loh, aja. gimana sih lo? Rabbus samawati wal ard. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Omonganmu. Kasih dalilnya dari Al-Quran. Biar ku baca juga. Saya katakan samamu. Kasih dalilnya dari Al-Quran. biar Saya ku katakan baca samamu, juga. kalau kamu masih Ngomong makan sama abang babi, kok jangan Bang kau Juma. bahas Katanya abang Al-Quran. pintar, hebat. Yang saya sajikan ini Al-Quran, kucluk, penyembah Mana sesajen. dalilnya kucluk? Dalilnya Alhamdulillahirabbil alamin. Tertulis Tuyul. di mana? Oten. Alhamdulillahirabbil alamin. Tertulis Itu di mana dalilnya. Oten? Tertulis di mana Oten? Itu dalilnya. Tertulis di mana Alhamdulillahirabbil Oten? alamin. Oten, tertulis di mana? Makanya Tertulis kalau di kau mana, masih Oten? makan, kalau kau Surah masih berapa? makan babi, kau Surah jangan berapa? bahas Al-Quran. Makanya Ini abang jadinya. jangan makan babi. Udah, Makanya Bang, abang selesai, jangan nggak makan usah. babi. Kurban itu Turunin. Turunin aja dulu, Turunin. Gak bisa jawab. Sebentar ya, saya moderator. Bocil Sebentar ya, jadi tadi Bang Juma udah menjawab dalil itu. Dia minta dalilnya mana. Berarti dia nggak ngerti apa-apa itu ya. Nggak nyambung dia, percuma. Buang waktu. Ya, kalau kita ditanyakan tentang Bible, beliau bacakan 2-3 kata, kita udah tahu. Oh, ini di Yohanes, oh ini di Lukas, oh ini Matius. Dia tanya-tanya Quran. Mana dalilnya udah dibacakan? Dasar penyembah sesajen. Ilmunya itu. Sebentar, yang lain ya. Udah dibacakan itu surat Al-Fatihah, sebenarnya dia udah paham. Dia minta dalil lagi. Giliran Bang Juma yang nanya, mana dalilnya tiada Tuhan selain Yesus? Kelenger dia, nggak bisa apa-apa. Satu pertanyaan loh, Bang Juma baru satu kali bertanya, mana dalilnya tiada Tuhan selain Yesus? Ya, sampai giginya keriting nggak ketemu, memang nggak ada. Karena Yesus ini adalah Tuhan dibuat oleh Paulus, Roma 14:9. Setelah dia mati, dia menjadi Tuhan. Mestinya dia jawab di situ. Kalau dia jujur, betul ya Bang Juma? Iya betul Bang. Jadi syaratnya menjadi Tuhan jadi mayat dulu. Iya. Kristus harus mati supaya jadi Tuhan. Oke, sebentar ini. Selamat siang Dexter. Ya, Agamamu apa? Rendang. Agama apa? Oh, turun dia. Mualaf dia tuh. Tapi dia ngomongnya gini Bang, di bawah itu, naikin saya biar saya lawan Juma gitu. Makanya saya nanya, kok kabur dia? Berarti dia nggak bisa jadi nyamar-nyamar aja. Taulah kalau serigala bisa nyamar jadi sapi tank juga bisa kalau mereka. Enggak, dikira orang ini aku gak baca-baca typing, aku baca, jadi kunain sosok-sosok jagoan itu dinaikin. Jadi memang ada yang sering bertanya ya, yang Tuhan negeri Mekah itu. Oh, masuk lagi Bang Juma, si mobil mungkin tadi pakai internetnya habis, jadi dia beli dulu. Oh iya silakan. Penyembah sesajen, kamu kenapa tadi kabur? Begini semua, kalau orang bertanya mana dalilnya, sebutin dalilnya begini. Kamu jangan baca doang, dalilnya mana? Lah itu dalil sih. Itu saya bacakan dalil. Ya, surahnya berapa? Ya makanya kamu kalau belum bisa kamu itu benar-benar bohong. Kamu ini benar. Kamu itu sebutin dalilnya berapa gitu. Kalau kalian itu, ini kamu kalian itu takut. Kalau belum bisa sebutin surah apa kek, surah begini, surah Maryam kek, atau apa? Kalau hanya nyebutin doang, kan layak diskusi. Masih banyak kasihan Kristen kalian yang baik kok. benar. Kalian Masih itu banyak benar-benar gak. Kristen yang baik. Ini pemakan babi semua ini, nggak usah dilayani. Pemakan babi semua, nggak usah. Masih banyak Kristen yang bisa diskusi kok. Udah dibilang Quran
Surat Al-Fatihah. Tanya gua. Kalian itu kalau nggak bisa diskusi jadi penonton aja sambil belajar jadi penonton. Jangan sok-sokan nggak punya ilmu, nggak bawa modal naik ke room debat begitu loh. Bikin malu ajaran Kristen aja. Begini aja deh ya, kepada teman-teman Kristen yang tadi yang kayak gini modelnya, saya undang Anda ke Jakarta. Lebih baik kita diskusi face to face aja. Ya, kita sewakan semua deh. Kalau perlu dikasih honor deh. Gue pengen lihat lu berani nggak ngomong kayak gitu kalau debat terbuka begitu. Ya, daripada lu naik kayak gitu memalukan lo. Lu nggak berilmu gitu. Oke? Masih banyak Kristen yang baik kok. Tunggu saya teleponin yang lebih baik dari lu, lebih pintar dari lu. Mereka tidak menghujat, masih menghargai toleransi, kebersamaan. Anda bertanya, orang menjawab, lu diam dengerin. Sebaliknya juga begitu. Itu namanya diskusi, saling menghormati satu sama lain. Lu kayaknya ini habis makan babi 2 porsi, ya. Terus tulangnya keselak di leher lu masuk ke sini minta tolong. Siapa lu? Ke rumah sakit dong. Ngapain lu di sini minta tolong kalau keselak daging babi? Al-Quran mengatakan wama yang bagi lahum wama yastati'un. Al-Quran itu tidak pantas bagi orang-orang kafir. Betul. Dan orang-orang kafir tidak akan sanggup dengan Al-Quran. Itu aja poinnya. Makanya kalau orang kafir bertanya mana dalilnya sudah dibacakan, lah itu bukti bahwa memang mereka nggak sanggup. Karena Al-Quran itu hanya untuk orang beriman, Al-Quran itu hanya untuk orang berfikir. Wama yang bagi lahum wama yastati'un. Al-Quran itu diwahyukan ya untuk mereka yang menggunakan akal sehat. Dan Al-Quran tidak diperuntukkan untuk iblis. Itu dia poinnya. Betul. Pak Bulan Bintang di mute dulu, Bang. Aduh. Dulu itu ST jangan dinaikin orang kayak gitu. Kita ini masih diskusi loh ya. Mestinya gini ya, menurut Bang Jumat nih, kalau Anda ingin membahas Al-Quran bertanya, minimal ngerti apa yang diucapkan, gak usah ditimpuk gitu loh. Seperti misalnya Bang Jumat mengatakan gini ya, Bapak lebih besar daripada aku. Nggak usah minta di mana ya, mestinya kamu udah paham. Oh, ada Yohanes 14:28. Artinya kamu sudah belajar, ada basicnya. Lu mau diskusi, Bang Juma sudah membacakan tadi Alhamdulillahirobbil alamin, mestinya udah ngerti. Oh, itu surat Al-Fatihah. Nggak usah minta apa itu gitu loh. Artinya sama sekali kamu nggak punya dasar, nggak ngerti apa-apa. Ibarat bayi baru berjalan dikasih SIM A mau nyetir mobil, belum nyampe itu ilmumu. Begitu dong ya, paham semua kalau di bawah itu. Ibarat anak TK Bang Handi baca sampul buku kedokteran lalu minta buka praktek. Nah itu dia. Itulah penyembah sesajen. Dikasih lakal panas, obat luar disuruh minum kan gitu. Iya, cocok. Udah jelas-jelas botak rambutnya pergi beli pasir, sisir. Itu bahasa Bugisnya namanya tau gondol bajak kah? Iya, tabaga. Dia lupa Bang Juma kalau dia botak, jadi dia beli sisir. Itu dia. Sama dengan dia bikin film gitu, judul filmnya Si Buta Mata Keranjang. Udah buta mata keranjang. Jadi mana ceritanya? Ya, izin bertanya ya silakan, nanti saya sampaikan. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen ya. Mas, kalau teman-teman Kristen hilangkanlah kebencian. Gak usahlah ada kebencian di dalam hati. Itu buat apa sih? Gitu loh. Kalau selama ini Bang Juma menerangkan, kira-kira ada lo yang nggak setuju, ya naik, luruskan gitu loh. Karena memang kamu yang berhak meluruskan, kamu yang punya kitab. Begitu juga kalau lu menyalahgunakan Al-Quran, ya kami Muslim ini yang meluruskan, kami yang punya, kami yang ngerti gitu loh. Itu namanya baru legowo. Tapi ini enggak. Ini anak buahnya Edis kemana-mana loh, mengaku pakar Al-Quran, tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Ini anak buahnya Edis kemana-mana ini. Kayaknya ada alumninya nih Edis. Edis siapa sih namanya tuh? Edis TV ya apa? Yang bikin Edis TV, Edis TV. Edis si mutar-mutar. Iya.
Ada nama akun penghujat minta naik, mau dinaikin nggak? Naikin aja tes kalau ngaco ya turunin. Tes imannya dia. Jadi kalau sebenarnya mereka ini mau berpikiran cerdas ya, Tuhan itu kan esensinya kan dia sebagai pencipta alam semesta. Ya, tentunya kalau di Bible mereka itu menyatakan Tuhannya orang Israel. Nah, tentunya dia Tuhannya orang Israel, tentunya juga Tuhan orang Indonesia, orang Hindia, orang Amerika, walaupun tidak disebutkan bangsa-bangsa lain yang ada di luar dari bangsa Israel. Tentunya itu adalah Tuhan mereka, Tuhan kita juga semua. Nah, kalau dikatakan Tuhan negeri Mekah, tentunya juga yaitu Tuhannya orang Indonesia, Hindia dan pokoknya yang di seluruh dunia ini gitu. Kalau mereka mau berpikiran cerdas. Itu ada asbabul nusul ayat itu turun. Iya, benar. Udah terangkan beberapa kali itu. Tuh silakan disambut tuh. Oke, selamat sore penghujat. Ini tadi kata Cika kosongkan 4 naik Kristen. Ayo naik jangankan 4, 5 pun kalian Kristen naik silakan. Ayo pendetamu sekalian Cika, ayo. Saya turunkan naik mana teman-teman mana. Saya kosongkan dulu. Ayo Cika. Itu Bang Juma malah minta pendetamu sekalian. Ayo. Nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh. Penghujat suaramu agak pelan. Suaranya pelan kali, kuatin. Tak ketahuan suara aslinya. Kita aja nggak perlu pendeta. Tuh, suaranya kecil, nggak dilayani suara kecil, nggak dilayani suara palsu. Kenapa sih masih takut? Nggak ada suara palsu bang. Kuatin suaramu. Kuatin suaranya. Udah kuat nih bang. Yang kecil bro. Jaringanku jelek mungkin. Kecil nggak kedengeran. Pakai toa coba. HP-nya kejauhan dari mulut gitu bang. Speaker yang di HP-mu itu kuatin. Kalau sekarang handsfree itu dijual bermacam-macam loh. Ada yang 5.000. Kadang kita gratis menang. ongkir. 15.000 gratis ongkir itu. Ya, kita kadang-kadang menang membeli kalah memakai, itu yang persoalan. Lebih baik kalah membeli tapi menang make gak apa-apa. Punya aku harga 20.000 bagus kuat lagi. Ayo 20.000 loh. Tergantung amal. Oh, tergantung amal ya. Artinya sisa-sisa babi di dalam diri Anda itu udah hilang. Babi udah lama loh aku gak makan babi itu sekitar 13 tahun yang lalu. Iya udah hilang. Jadi udah bagus handsetnya. Nada kalian udah menyepelekan orang ya. Nada cara Anda sudah menyepelekan orang. Ya, minoritas sekali suaranya. Ngomong apa sih ini orang? Kurangin dikit bang, biar nggak ada semuanya. Kurangin dikit. Ngomong apa tuh nggak kedengaran. Nih, piye toh mas. Akan dah nih. Mas ganti handset dulu. Kalau lu ada di Jakarta, nah kita ketemu di ITC Cempaka Mas, dia tak beliin, bener serius. Kita tes di situ dulu. Kalau nggak bagus kita jangan bayarin gitu. Gue banyak teman deh di ITC. Seperti yang gue pakai ini gede banget suaranya begitu, tuh kan? Atau yang kayak gini nih, taruh open mic dulu ya. Yang kayak gini nih, ini ada mic bagus bro. Kayak punya Bang Kores tuh. Kayak gini nih, ini Itu penghujat lagi berfirman di dalam hati apa nggak kedengeran? Gedein dong, ini kayak gini nih, ini goyang-goyang nih, nih kayak gini nih, mic begini dong. Nah tambahin sama kayak gitu. Gaul ya kan. Nah itu harganya ini berapa? 1,7 setengah lah. Tapi kalau lo mau ambil deh. Ya sombong lah. Tahu kalian orang kaya. Ini nggak pamer, tapi nyatanya ada. Aduh, nada bicara aja sudah ketahuan orangnya sombong. Kagak sombong bro, Ya, ini fakta. Katanya orangnya mau ngomong-ngomong mau udah naik hujat kok. suaranya nih. Baru gitu aja udah ngomong segala macam.
Terus mau ngomong Bukan lo apa? ditunjukin mic kok gimana sih supaya kamu bisa besar Iya, suaranya gimana? Dibilangin kok bisa iya kan dari aku bilang lagi diatur sebentar lagi aku atur. Udah ngomong. Oh iya tentang nggak kedengaran beli soalnya semua. tadi bilang mau Aku diatur. masih mampu. Kepala lu aja aku bisa beli. Buset. Hebat juga lu beli Buset. kepala Iya. orang. Iyalah. Iya. Mau dijual berapa kepalamu? Ayo di mana lu nanti saya Nggak apa-apa, kesana nggak apa-apa. saya kasih. Tapi harus ketemu Ya, dulu saya di sama Makassar. Iya begini, tapi harus ketemu sama gue dekat dulu dong. dong baru kamu bayarin. Iya, kamu di mana? Iya Di ketemu Jakarta saya. Sebentar Pak Sidik. Di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Aduh. Kalian semua Atau kali semua. kalau kamu di mana, Bro? Di mana posisimu? Nah, saya di Jakarta di Makassar nih, kenapa? Oh, di Makassar. Yakin? Tanggal 15 saya di Makassar mau ketemu. Ketemu buat apa ketemu kamu? Mau Katanya apa? kamu bayarin Tes? kepalaku, Bro. Iya, mau jual berapa kepalamu? Gratis, gratis, Putra sama- gratis. Gak usah, lu gak punya Ini duit, kalau naik gratis. cari ribut mulu di mana-mana. Bisa nggak sih masuk itu sopan Gratis gitu? aja. Karena kalian ngomongnya aja duluan, baru bilang orang ribut. Gratis, Bro. Karena kita ngomong apa? Udah gitu. Cendrawasih mana lu, Bro? Orang lain Cendrawasih mana? kecelakaan, dibilang Cendrawasih mana? Saya belikan headsetmu. Aku masih bisa beli. Iya, Cendrawasih mana? Lu tinggal Cendrawasih Aduh. mana? Gua teleponin nak Cendrawasih di mana lu Siapa aku bilang Cendrawasihnya? Cendrawasih? Dia asrama mana ya Cendrawasih Aku di di mana? Makassar. Kenapa? Iya, Kamu Cendrawasih apa? mana? Kutukar sama babi, kepala babi mau nggak? Iya, boleh, boleh. Kau sama nggak aku apa-apa. aja, kau sama Nggak aku aja, apa-apa. kau sama aku aja, kau sama aku aja. Jangan, Sama Kau di mana siapa tinggal? aja Kau di mana tinggal? terserah. Kau di mana tinggal? Di mana? Jangan Di dilayani, Makassar, dicengin aja Ji. Mbak Erik, jangan. Dicengin orang kayak gitu. Aduh. Emang ada Jangan babi di Cendrawasih, Bro? Anggota. Bro, memang ada babi di Cendrawasih. Masuk Komal baru mau Sepengetahuan ancam-ancam orang saya, Kristen. Bro, Aduh. sepengetahuan saya di Cendrawasih nggak ada babi loh. Jangan-jangan lu yang babinya? Ada babi Lu ya? di mulutmu. Iya, saya udah lama di Ada Cendrawasih. babi Saya di sekolah dulu di mulutmu. sana. Cendrawasih itu Babi tempat itu saya di nongkrong mulutmu, dulu. Jir. Sepengetahuan saya di Cendrawasih itu nggak ada babi. Kalau hari ini ada babi, berarti lu yang babinya, Bro. Iya, kamu tainya. Ya, Aku dia babinya. kamu tainya. Gak apa-apa aku babinya, tapi kamu tainya. Lebih kotor mana? Lebih kotor mana? Ya, lebih kotor mana? Dagingnya apa tainya? Lebih kotor mana? Kayak gini gimana ya? Kapan Dagingnya dia punya ya? Kamu aja nada bicara orang naik udah ngomong gitu. Ya udah nggak usah soal baper, nggak usah mobil nangis kan. di sini. nggak Orang usah ngasih nangis. tahu Pak, Ngapain nangis? orang ngasih tahu suara kamu kecil. Iya, aku bilang kan tadi sebentar aku bikin. Oh, jangan-jangan itu murahan apa semua? Aduh, sombong sekali kamu. Kalau Mantap saya orang sombong, dari kalau saya sini. sombong kenapa? Kalau saya sombong kenapa itu aku? Biasanya itu pengen ribut. Jangan kan headset. Kepalamu aja aku beli Ya aku bilang. udah, kapan lo mau bayarin? Ketemu gua dulu. Gimana? Mau? Ya Berani udah ketemu? atur aja di mana? Ya di Berani Makassar lah. atau di Jakarta saya bayarin Kamu tiketnya mau. Kamu mau Gimana? anggota, mau apa bukan? Kalau saya ayo bayarin ketemu di tiket mana? kamu ke Jakarta ketemu saya mau. Oke, DM saya kasih nomorku, telepon nanti saya Iya, nomormu kirim berapa? tiket. Nomormu berapa? Ya, catat 0812. Ya sebutin aja biar dia kena, nggak apa-apa. Duh, nggak Terusin. apa-apa. Ya terusin berapa? Nah, 0812. Ya. 3421. Udah. Ya terusin budak. Loh, anjing kamu ngomong apa sudah tuh belum? Sialan lu, turun lu. Ngomong kayak gitu sama Bang Andi. Turun lu. Muka Tuhan, terima dia. Kurang asam lu ngomong kayak gitu. Biarin aku. Bang Desuma, aku izin turun ke Hesti, Bang Andi semuanya. Iya, Bun. Ya Umi, ya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lucu ini teman-teman, ada yang lucu. Apa itu, Bang? Orang Islam itu kan selalu makan ikan, makan kepiting, makan udang. Tapi belum pernah orang Islam itu dikatakan ikan lo, udang lo, kepiting lo. Artinya makanan umat Islam itu masih terhormat, ya kan? Yang disebut itu guk-guk lo, ya, bodat lo, babi lo, itu kan makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dan kenapa itu yang disebut? Karena itu adalah hewan-hewan yang menjijikkan. Tetapi yang makan hewan itu siapa?
barusan yang ngomong ini. Nah itu dia, berarti sesuatu yang mereka jadikan sebagai cercaan itu adalah sesuatu yang menjijikkan, dan sesuatu yang menjijikkan ini ternyata adalah makanan yang mereka masukkan ke dalam perut mereka sendiri. Makanya tabiatnya seperti itu, gitu loh. Berarti Bang binatang makan binatang gitu Bang? Enggak. Waduh, Jadi dia enggak juga. Enggak, dia melaknat, dia menyumpahi yang pernah dia Makanannya makan. sendiri, iya. Ya, itu yang pernah dan akan dan selalu dimakan. Itu Bang Handi. Iya, betul. Padahal itu nyata-nyatanya dilarang. Kayak tadi Bang Handi Ya, bilang, artinya- guguk loh, padahal dia sering makan. Ih, aneh. Artinya sesuatu yang konotasinya buruk ya, jelek, jijik, ternyata dia makan. Iya, masuk jadi saripati dalam tubuhnya, mengalir dalam darahnya, menjadi daging, menjadi kulit, dan nutrisi itu masuk ke otak sehingga mengganggu cara kerja otaknya gitu. Betul. Jelas itu. Betul. Jelas itu. Jadi gini Bang Handi, lagi Bang Handi. Iya. Yang dimakan itu kan yang menjadi saripati. Apa yang menjadi saripati makanan itu kan menjadi sperma. Nah, ketika orang tua bersetubuh, maka spermanya itu terpancarkan ke rahim istrinya. Istrinya mengandung dari hasil saripati wapi, kan gitu. Tapi aku nggak babi loh Bang. Udah. Begini, artinya apa? Tadi orang ini secara halus mengatakan bahwa yang gua ucapkan itulah makanan sehari-hari saya. Sebenarnya itu yang ingin diungkapkan. Tapi karena malu berterus terang, yang dimakan itulah yang ngomong, mempengaruhi faktor psikologisnya, konek ke otak, keluar di congornya dia, mengungkapkan bahwa yang saya omongkan ini itulah makanan saya. Itu maksudnya. Jadi konek itu bro, secara tidak langsung faktor psikologis itu loh. Nggak peduli saya Bang Handi apapun yang abang jelaskan. Yang pasti mereka dalam tubuhnya ada anjing, ada babi, udah selesai, titik. Woi, kalian dengar tuh ya? Hei, kalian dengar itu dasar lu babi. Anjrik. Hati-hati nanti kena. Kalau saya makan duren, berarti dalam tubuh saya ada duren, betul? Betul. Kalau saya makan ikan, berarti dalam tubuh saya ada ikan, betul? Betul. Nah, kalau mereka makan babi, berarti dalam tubuhnya ada babi. Dasar kuculuk gimpe ulu. Hancur. Enak lo. Rasain lo. Makanya bro, kalau mau diskusi itu diskusi santai aja, gitu loh, nggak usah ada hal-hal yang kebencian. Tadi kita koreksi kok mic-mu kecil, katanya dia mau perbaiki dulu, kan kita nggak denger. Ya kasihlah saran, lebih baik kalah membeli menang make. Saya kasih contoh lah, bahwa mic kayak gini yang bagus, sekalian promosi gitu loh, karena saya punya toko, saya kerjasama di TC Cempaka Mas. Ya promosi toko lah, siapa tahu lo mau beli kan gitu. Marah dia, kau anggap apa saya? Emang saya nggak punya duit, kepalamu saya mau beli. Buset dah, kepala emang ada kepala diperjualbelikan. Di Cendrawasih lagi, setahu saya di Cendrawasih itu nggak ada kayak gitu. Yo, yang agama Kristen tuh udah dikasih 2 ruang. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Namanya aja udah begitu, udah penghujat. Kan tadi aku udah bilang mau dinaikin nggak, kan aku izin. Nah, Bang Eri kenapa naik turun? Signal kali ini. Ayo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik yuk. Bang Erik itu mobile di Kota Medan. Oke, ini apa dimaksudnya nih? Dia bilang JBM ini agama apa sih? Coba typing di bawah yang agama Kristen. Yang agama Kristen typing di bawah. Ayo diskusi. Diskusilah yang santun, yang baik-baik saja. Tapi saya sarankan kalau nggak ngerti Bible nggak usahlah naik gitu. Nanti kamu nggak bisa kewalahan, karena di sini bukan kami sombong ya. Sebelum ada di sini tuh kita pelajari Bible dulu loh. Original teksnya yang sentral, yang substansi itu kita paham. Gitu loh ya. Jadi kalau kamu masih anak kemarin sore
ya nggak usah dulu lah diskusi. Karena pendetamu juga sering kita diskusi kok. Bang Juma udah pernah diskusi Josias Lengkong, pendeta besar itu. Ya, MYN, Esra Soru, gitu loh ya. Apa hasilnya coba? Tonton aja videonya di Zulkifli M. Abbas. Anda belajar dulu di situ kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Nonton debat-debat lah di sana, baik di Speaker Corner dan lain-lain. Belajari dulu itu. Oh, di sini loh pertanyaan Muslim. Titik sentralnya lo di sini. Kok Muslim lebih ngerti gitu loh, lebih hafal, kira-kira gitu. Baru naik. Oke, selamat sore JBM. JBM. Udah sore ya? Udah, ini udah jam 2:30. Minta naik yang Kristen ya, typing agamanya. JBM, selamat sore. Assalamualaikum. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Al-Kobar. Ya, selamat sore. Agama apa? Saya agama Islam. Nah, tadi katanya Kristen di bawah. Hotel cuma ke hotel. Saya hotel. Astagfirullahaladzim. Orang Tenggara. Kenapa Bang? Saya mengaku hotel. Saya bilang orang Tenggara. Saya tidak mengaku orang Tenggara. Tidak dinaikkan. Oh, Jadi dia mengaku Oten di bawah supaya bisa dinaikin. Oten itu baginya orang Tenggara, kayaknya dari Sulawesi Tenggara, saudara kita ini. Saya orang Tenggara. Jadi saya mengaku Oten biar bisa dinaikkan. Ini cerita lucu dikit nih. 1 menit saja. Ya, silakan. Ya, mohon maaf ini berunda semua dengan sahabatku Bang Andi ini. Saya favorit saya ini, dia orang ini. Iya, memberikan saya ilmu. Jadi gini, saya tadi pagi itu nonton nyimak di Kompas 11. Itu Billy dengan teman-temannya, mereka itu bertengkar, berselisih paham tentang Yesus. Yesus itu setelah dia mati, dia bangkit hari ketiga, dia naik di surga. Nah, posisi Yesus itu udah menggantikan Bapa atau gimana? Jadi mereka berselisih bilang, ada yang bilang tetap jadi Yesus, ada yang bilang enggak, dia tetap gantikan Bapa. Jadi mereka berselisih paham, Yesus tetap jadi Yesus setelah dia naik di surga atau gantikan posisi Bapa di surga gitu loh. Jadi saya ketawa gitu kayak orang. Begini Bang, saya putus Bang, karena nanti kita disangka monolog. Nantilah kalau ada Kristen saya coba sambungkan yang mewakili saudara saya ini untuk menanyakan ke mereka ya. Nantilah mereka yang jawab dulu, baru kita kantor balik, oke? Oke, lanjut. Oke Bang, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, saya cuma 1 menit saja. Saya cuma mau cari itu penghujat. Kasih tahu alamatmu. Saya lagi di Makassar sekarang. Saya tunggu kau. Oke? Ya elah naik, kirain ngapain, cuman ngomong itu. Tidak Pak, Nggak Bunda, boleh gitu. Saya tidak terima itu kata-katanya itu. Di awak manusia itu. Bunda nggak apa-apa, biarin. Oke kan ini melampiaskan juga nggak? Dia punya hak bicara. Silakan Bang. Udah itu saja. Itu si penghujat itu kasih tahu. Saya DM nanti dia. Saya cari dia nanti. Mana mau dia Bang? Bukan di Makassar ya? Nggak berani Mas. Nggak berani dia. Oke Bang, itu saja. Saya turun lagi. Ya, makasih Bang. Yes. Minal aidin wal faizin Bang, sama semuanya. Saya lupa. Iya, saudaraku. Iya kakakku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirimu? Iya. Allahu Akbar. Masih di Makassar, Dek? Masih. La haula wala quwata illa billah. Maaf ini saya masih di gunung nih. Siap, tidak apa-apa. Bagaimana iparku sehat? Alhamdulillah sudah di rumah kontrakan sekarang. Oh ya, nanti WA saya ya. Siap. Ya, oke. Yeah. Jangan kotori tanganmu lah. Bukan ini, bukan sasaran kita itu. Udah santai, relax. Siap. Satu komando kita kan? Siap. Yeah. Oke, sip. Oke kakak, saya turun dulu. Iya Dek. Salam sama iparku ya. Siap. Bunda, makasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Masih mau datang besok? Mau dimakan sama ninja? Bahasa apa itu Bang? Gurunda udah tadi suruh WA? Aku udah WA Gurunda. Oh iya Dinda. Iya.
Kamu kores disuruh, bukan kredit kali lu kores. Beliau pasukan ninja. Pasukan ninjanya Bang Suma, hati-hati aja kalian. Kalau suka ngancam-ngancam, kalian nggak sadar tiba-tiba ada di peti nanti. Hati-hati. Tiba-tiba hilang. Wah. Bang, aku mau jadi pasukan ninjamu, Bang. Aduh, kegedean UTSD. Logistik aja udah. Aku paling senang nabok-nabok orang, Bang. Di Lebanon dulu jadi pasukan PBB 2 tahun baru bisa daftar. Oh, nggak apa-apa. Aku senang nabok. Ngerti kalian berarti ya kalau udah ngomong gitu ya, ngerti ya? Ngerti banget guru aku. Ayo culik-culik kiamat. Guru ini kanal potnya udah jadi. Iya, udah kering. Kemarin direndam. Habis nih. Tenggelam ini. Ayo dong, ya agama Kristen ya. Yang mau diskusi silakan naik. Ayo. Ayo cari naik. oten yang benar, Bunda. Gimana aku mau cari oten yang benar? Orang aku emang kutanya dulu, kok boten bener gak? Kan gak bisa kutanya. Tunggulah dinaikin dulu. Gimana sih kalian ini cari oten yang bener? Emang aku tahu dia oten yang bener. Lagian siapa oten yang bener? Oh, itu Kristen. Siapa yang bener? Perasaan gak ada ya. Iya, disangkanya Bani Typing tuh oten tuh nyari di supermarket gitu. Wah, ini oten ini nih buat siang ini kayak gitu kan. Oke, selamat sore Mbak Olin yang cantik. Selamat sore Ibu. Oh itu ya. Ibu tadi typing di bawah agama Kristen ya Ibu ya? Iya, saya Kristen. Boleh saya bertanya Ibu? Silahkan Ibuku sayang. Iya, saya cuma mau bertanya Bu ya. Ini saya lihat itu kan diskusi lintas agama. Menurut saya Bu, dalam segi perbedaan kan tidak bisa untuk diketemukan. Jadi menurut saya sih ya agama itu tidak untuk didiskusikan karena pasti berbeda keyakinan, berbeda pandangan. Karena setiap sisi manusia ada sisi egonya. Dan menurut saya Bu, di agama Islam pun kan ada dikatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita memang dari awal Tuhan menciptakan dunia itu saja sudah diciptakan perbedaan. Malam siang, laki-laki dan perempuan, terang dan gelap itu sudah dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berusaha untuk melawan perbedaan itu, sepertinya kita sedang berseberangan dengan maksud tujuan Tuhan. Soal surga menurut saya Ibu, itu adalah wewenang hak Tuhan semata-mata. Karena bagi Islam, secara apa yang diyakini, dia percaya. Satu-satu dulu Bu, masalah diskusi dulu. Diskusi lintas agama dulu ya. Betul kan ya? Ya, tapi kalau satu-satu dulu Bu. Dia percaya dengan keyakinannya dia. Gitu ya Bu. Kebetulan suami saya Muslim Bu. Oke. Ya. Satu-satu dulu ya Bu. Oh, alhamdulillah. Bu, satu-satu dulu kita jawab ya mengenai diskusi lintas agama ya. Itu dulu ya, kita luruskan. Suaminya Muslim kok alhamdulillah. Harusnya astagfirullah. Astagfirullah itu. Oh gitu ya. Suami pesina Si gitu. kores, rasain lo kores. Astagfirullah. Suami Ibu pesina ini begitu kok alhamdulillah. Hapus tuh res. Astagfirullah ya Allah. Jadi kita jawab dulu Ibu ini ya mengenai diskusi lintas agama ya Bu ya. Terutama yang sering kita dengar Bu antara Islam dan Kristen. Kenapa ini terjadi? Mungkin Ibu tadi membawa satu data Al-Quran begitu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Sepertinya ini nggak disadari oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sebagai biangnya Ibu. Apa itu? Lembaga Alkitab Indonesia ini banyak memakai istilah-istilah Islam di dalam terjemahannya, tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Itulah tiap hari 24 jam kami harus luruskan. Di situ sumber malapetakannya Bu. Mudah-mudahan Ibu mengerti gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Ibu mau protes kala LAI agar menerjemahkan secara mandiri, punya jati diri dan harga diri. Seperti Hindu, Buddha di Indonesia kami jarang diskusi. Mereka kitabnya mandiri, tidak ada keislaman di sana. Mudah-mudahan Ibu paham ya Bu ya.
Itu jawaban Maksud sementara. Bapak Kenapa gimana ada? ya Pak? Enggak, saya nggak paham maksud Bapak. Tidak ada Maksudnya begini ya, Bu, ya. keistimewaan itu bagaimana ya? Kalau ibu jarang baca Bible, mulai dari pembuka Yohanes itu, di situ sudah mempergunakan kata Allah. Ya, satu. Para murid dan bukan murid Yesus diberi gelar kata rasul. Ini dulu dua kata ini. Kata ini tidak dikenal di original teks Bible Ibu, tapi dipergunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang salah penempatan dan salah arti dan salah pemaknaan. Paham sampai sini, Bu? Sorry ya Pak ya. Keluarga saya juga banyak Muslim Pak. Ibu saya dari Sumedang Pak, asli. Bukan kita itu semua. masalahnya, Bu. Dengar dulu Pak, saya mau bicara. Ini saya bukan mau berdiskusi, karena saya udah bilang tidak akan pernah bertemu Pak. Iman kita berbeda, jadi kita harus saling menghargai. Di Islam pun saya tahu pasti diajari menghargai. Ya, kalau Islam yang benar setahu saya tidak akan menebar kebencian, kata-kata menghakimi, menyakiti orang lain. Karena itu Islam yang sesungguhnya Pak. Keluarga saya sangat saling menghormati Pak. Pada saat azan maghrib kita mengingatkan, wah udah saatnya sholat. Pada saat kita mau ke gereja deh iya. Jadi itu yang namanya. Wah tadi Ibu bilang biarin dulu. Bu, jadi menurut saya satu kali lagi saya. Pak, gini ya Pak ya. Kalau Bapak mau orang Kristen ikut Islam, tebarkan kebaikan Pak. Supaya bukan gantian, Bu. ketakutan yang kami Gantian, terima. Bu, Ibu nggak kena topik ini ya, Bu ya. Kami tidak pernah untuk memasukkan Islam orang Kristen itu, tidak ada urusan. Lu kok pergi? Kabur. Bu, enak kali kau bicara, Ibu. Enak kali kau bicara supaya kami tidak ada ketakutan katanya. Emang kami Islam menakutkan? Yang menjajah selama beratus tahun kan agama kalian. Enak kali bicara. Kami yang takut sama kalian. Untung kalian minoritas. Kalau kalian mayoritas, keluar rumah pun kami takut. Oh, babi makan buaya apa? Repot. Kami yang takut sama kalian. Asal kalian tahu. Kalian gampang kali jadi nabi, bolak-balik surga, neraka. Kami mana berani sama kalian. Kami takut. Kalian itu anak-anak Tuhan. Ngerti? Kalian itu makan kucing. Dibalik, dasar tuyul. Mau kau datang besok? Mau kau datang besok. Intinya gini ya. Intinya begini ya. Kami tidak akan pernah kompromi, tidak pernah akan toleransi. Kayaknya rencana ada mau buka baru ya. Ntar dulu gak. Bagi terjemahan Bible itu yang mempergunakan istilah Islam yang disalahgunakan, kami tidak pernah akan kompromi itu. Kecuali Lembaga Alkitab Indonesia menyerah dengan legowo bahwa kami tidak akan mempergunakan istilah itu lagi. Anda akan mandiri menerjemah, silakan, nggak ada masalah itu. Tapi sepanjang ini Ibu masih dipakai, ya kami akan diskusi terus, meluruskan ya. Itu tugas kami. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita kerjakan. Ini perintah dari Al-Quran. Itu dari saya. Kalau masih mau kau datang besok? Beleng-beleng. Silakan Bung Luga. So tahu lagi tadi suaminya adalah Muslim. Ya, siapa yang nanya? Shalom. Iya. Udah tahu suaminya Muslim, dia Kristen. Emang bisa? Ya bersihin aja itu. Boleh nggak saya nanya? Lu mau nanya apa Kak? Ini lagi satu udah jadi nabi tapi jaringan nggak pernah bagus. Kalau udah jadi nabi tuh dapat kayak wifi gratis, apa gratis. Namanya ada nabi. Ini jadi nabi sampai detik ini nggak pernah bagus jaringannya. Nabi apaan ini? Adakah nabi kere? Mungkin lagi kere. Iya nih nabi kok kere amat. Lu gak jaringan lu. Ya elah nabi. Udah siap belum? Ya udah siap dari tadi, lu kagak ngomong. Senam sore nih.
Sore. Lompat-lompat aja lu gak Dia gitu, sendiri suaranya Nggak gak lompat-lompat jelas. ini. Orang udah nungguin Nabi. Jangan sering sebut Nabi lah. Gak, lu mundur dikit. Mundur Oke. Boleh nggak saya tanya ada para pakar-pakar di sini ya? Boleh nggak saya bertanya? Silakan. Jadi Bang. kan di dalam perjanjian lama itu kan banyak sekali ayat yang mengatakan berkuasalah roh Tuhan. Ya. Di Hakim-Hakim pasal 15 dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas Simson sehingga singa itu dicabik-cabik seperti mencabik anak kambing. Di 1 Samuel pasal 16 dikatakan Samuel mengurapi Daud, maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya. Jadi itu berkuasa atas Daud. Jadi roh Tuhan itu ada di dalam Daud. Roh Tuhan itulah menggerakkan Daud dan Simson. Simson memukul Buset. dengan Ada yang pukul-pukulan nih. roh Tuhan sama Simson. Nah, pertanyaan saya, roh Tuhan ini ciptaan apa bukan? Itu yang mau saya tanya. Silakan bisa dijawab. Tuhan itu bukan roh, roh itu ciptaan Tuhan. Selesai. Apakah roh Tuhan ini ciptaan? Ya udah dijawab. Udah dijawab, makanya bagusin jaringan. Ya orang kepanjangan, ada yang berantem, Simpson berantem kayak film aja. Simpson berantem. Roh itu bukan Tuhan, roh itu ciptaan Tuhan. Udah. Nabi apaan kayak gini? Masih mau datang besok. Ayatnya kan di situ disebut roh Tuhan, bukan roh Tuhan. Kenapa dicipta? Siapa bilang roh dan Di situ dibilang roh Tuhan kuasa atas Simson. Kenapa jadi roh Tuhan kau tambah-tambahin jadi ciptaan? Ayo, jawab, bantah. Kalau roh itu bukan ciptaan. Di situ kan dibilang roh Tuhan. Kalau roh Tuhan itu kan artinya nafas dan kuasa Tuhan. Apakah kuasa dan nafas Tuhan adalah ciptaan Tuhan? Roh luga, nafas dan tenaganya luga. Di dalam roh ada tenaga. Oke, mohon maaf dulu Bang Luga. Kalau roh Tuhan, nafas dan tenaga Tuhan. Sejak kapan Tuhan menciptakan tenaganya? Enggak, ini ada Jernowo. Ini tadi malam berdiskusi di sini dan dia minta diskusi lagi. Saya sarankan datang pagi, tapi dia bilang dia bisanya malam. Alhamdulillah dia masuk sore. Ada 2 orang lagi mau berdiskusi sama Bang Juma. Jadi saya ini mudah-mudahan Bang Juma masuk. Alhamdulillah Bang Jumanya udah masuk. Mungkin Bang Juma lagi rehat ya. Berarti tinggal 2 lagi ya Bang Jernowo, Bang Irki sama satu lagi siapa saya lupa. Cross ya. Oke, nunggu Bang Juma, ada Bang Handi ya Bang Jernowo. Silakan, ada Kores juga, ada Bang Sidik juga, Bunda Rama, Bang Erik. Silakan Bang Handi. Ya udah silakan Pak Jernowo. Mau bawa topik apa? Enggak, saya bahas nyimak dulu Pak, karena saya baru gabung. Karena banyak kegiatan hari ini, jadi saya gabung untuk nyimak dulu karena saya belum tahu apa yang dibicarakan. Dan kalau mau langsung ngomong, apa yang mau ngomongin gitu kan belum tahu juga. Oke. Nah, Menurut Anda, diskusi lintas agama itu menurut Anda itu boleh atau tidak? sebenarnya boleh saja Pak. Tidak ada yang dilarang gitu kan. Karena kalau itu dalam hal edukasi, satu pembelajaran itu adalah baik Pak, lintas agama itu. Karena kalau saya kan orang Kristen, saya juga kepingin tahu dong kiat-kiat atau hal-hal yang ada di agama lain gitu kan. Tetapi itu bukan untuk saling melemahkan. Ini hanya bagian pembelajaran. Siapa tahu kalau saya mendapatkan edukasi atau pengajaran materi yang dari Muslim itu berikan, kemudian itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya akan mengambil itu bagian dalam positif, ya kan, dalam hal yang positif. Karena saya ini senang juga walaupun ikut-ikut ceramah kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang Jemaah, dan juga Ustadz yang Koil saya sering ikut. Ada banyak hal yang saya dapatkan di sana.
Tetapi kan itu hanya bagian dari pembelajaran. Di mana saya harus ikut, di mana saya harus melakukan, di mana saya harus berbuat di dalam apa yang mereka sampaikan. Itu kan bagi saya harus lakukan gitu. Kalau itu mendatangkan kebaikan, kenapa tidak saya harus berbuat? Begitu kan, Pak? Oke, baik. Saya masuk ke topiknya saja. Saya kasih topik, begitu ya. Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Begini Bang, agama di Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini ada beberapa agama. Oke lah, kita kerucutkan, ada Islam dan ada Kristen. Agama Islam itu yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Terus di Kristen itu Tuhannya juga berbeda. Nah, sekarang ini kita kerucutkan. Setujukah Anda kalau yang menciptakan alam semesta ini atau Tuhan yang Maha Kuasa itu sebahasa umumnya hanya satu? Setujukah Anda di sini dulu sebelum masuk topik? Oke, Pak, saya berikan tanggapan ya. Kan kita garis, kalau benang merahnya Kristen dengan Islam itu kan ada, Pak. Ya. Jadi cuman masalahnya kan kesininya kita akan mulai melihat sesuatu yang berbeda gitu kan. Kalau benang merahnya kan cuma mungkin penyebutan Allahnya itu yang kadang-kala kita dulu, Pak, saya kesana dulu. Setujukah Anda kalau Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi hanya satu? Kalau saya, Pak, setuju, Pak. Setuju, baik, setuju. Kalau setuju, kenapa nanti ini masuk ke topik, kenapa Tuhan yang Maha Esa di Kristen itu beda dan Tuhan yang Maha Esa di Islam itu berbeda? Pasti ada salah satunya yang salah nih. Maukah Anda masuk topik ini membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Esa di Bible Anda itulah Tuhan yang sebenarnya? Begitu juga nanti dijelaskan oleh teman saya di sini yang Bang Juma atau siapa yang mewakili. Maukah Anda masuk ke topik itu? Saya mau, Pak. Baik. Silakan Anda memulai opening statement dulu bahwa Tuhan yang Maha Esa, siapa nama Tuhan Anda itulah yang benar Alkitabiah. Silakan nanti dikantar oleh tim Muslim di sini. Monggo, Pak. Oke, Pak, makasih. Kalau kita Kristen dengan Muslim kan ada benang merahnya, Pak, ya kan? Karena Muslim, Kristen kalau bicara tentang cerita di dalam kitabnya ada persamaan gitu kan. Dan dari garis keturunan juga saya melihat di dalam Quran juga di dalam Alkitab itu sama juga, cuma memang ada perbedaan-perbedaan yang yang sangat kontras lah boleh dibilang, ya kan. Nah, di sini, Pak, kalau bicara tentang Allah, maka kata Allah di Alkitab itu kalau saya bilang ya itu sama juga dengan apa yang disebutkan oleh Muslim gitu. Cuma memang penyebutannya seperti kayak apa itu bilang bilang bahwa namanya kita orang Indonesia, orang Jawa ngomongnya ya Allah gitu. Kalau orang Batak bilang Allah gitu. Dia agak sedikit penekanan gitu. Tetapi dalam konsep itu, Pak, sama aja, dia menuju kepada Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya bilang bahwa Allah itu bukan seperti sesuatu nama. Oke, Pak, saya potong dulu ya, kepanjangan openingnya, Pak ya. Jadi topiknya adalah siapakah Tuhan yang Maha Esa itu versi Bible dan Al-Quran. Bang Juma masuk atau siapa nih? Silakan. Ya, silakan. Bang Juma atau Bang Kores atau Ustaz Alip. Bang Juma masih menjauh ya, Bang Juma. Ya, Bang Juma masuk, silakan. Udah. Ya. Bang Hadi. Agak putus-putus, nggak apa-apa. Terusin aja. Cek. Merah banget ya, sayang banget ya, merah. Oke, temanya apa, Bang? Siapakah Tuhan yang Maha Esa itu versi Bible dan Al-Quran? Ya, kalau di Al-Quran terputus-putus ya. Ada Tuhan semesta alam. Sabar. Jaringan apa ya, headsetnya kayaknya. Bang, itu masih merah. Bentar Bang Juma, bentar. Abang jaringannya, Bang, jaringan Abang. Coba dicek lagi, Bang Juma. Belum normal, Bang, belum. Masih belum.
Sabar ya teman-teman. Diambil alih aja dulu. Bang Andi diambil alih dengan teman yang lain sekarang. Oke, diambil alih dulu ke Ustadz Alif ya. Ustadz Alif, Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Topiknya Ustadz ada Pak. Siapakah Tuhan yang Maha Esa itu? Versi Bible dan Al-Quran. Silakan Pak Ustadz. Opening dulu, nanti tanya jawab. Monggo. Oke, baik, terima kasih ya. Ini apa namanya, para guru-guru ini duluan berbicara. Pertama begini, ya, ketika membahas tentang ketuhanan, terutama yang dikenal oleh Islam, kata Allah itu sendiri, maka kita merujuk siapa itu Allah, kan gitu ya. Siapa itu Allah? Nah, kalau di dalam Islam sudah jelas bahwa misal Allahu, kalau membuka surah Az-Zumar ayat 62 di situ dikatakan bahwa Allahu khaliqu kulli syai'in. Jadi Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in wakila, dan Allah memelihara terhadap segala sesuatu itu, terhadap semua ciptaannya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa? Ya, Allah itu, kalau kata Allahnya sudah finish di dalam Islam, bahwa itu nama sang pencipta itu sendiri. Nama sang pencipta banyak sekali penjelasannya di Al-Qur'an, banyak, bahwa katakanlah Allah itu Esa, tempat bergantung seluruh makhluknya, satu-satunya Tuhan yang tempat bergantung seluruh makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal atau yang setara dengannya. Jadi makanya satu Tuhan itu ya, tidak dibagi-bagi dan tidak dipecah-pecah. Itu konsepnya, karena pengenalan dari Tuhan itu sendiri. Allah itu satu, yang tadi saya sampaikan bahwa pencipta segala sesuatu makhluknya itu. Jadi cuman satu yang menciptakan seluruh makhluk ini di semesta maupun di langit dan di bumi. Nah, penjelasannya ada lagi, misal di Al-Baqarah ayat 117 dikatakan bahwa badi ussamawati wal ar idza qada amrun fa innahu yaqul lahu kun fayakun. Allah memulai penciptaan langit dan bumi, dan ketika Allah menciptakan, ketika memutuskan perkara itu, maka cukup berkata jadilah dia dengan berfirman. Nah, Tuhan yang satu ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi sedikit ya menyinggung, ada tadi topik bahasan bagaimana kata Allah ini yang dikenalkan secara definisi bahwa dia itu adalah Tuhan sang pencipta seluruh makhluknya. Ismul Dat namanya, nama tentang dirinya, tentang esensinya. Terjadilah perdebatan, kesalahpahaman ketika ada yang menarasikan bahwa nama Allah itu adalah gelar katanya. Nah, ini ada salah satu yang meyakini begitu, dan ini perdebatan yang tidak pernah berujung dengan kawan-kawan dari pihak Kristen, karena dia dimasukkan kata Allah ini ke dalam Bible yang versi bahasa Indonesia, karena dia mengatakan bahwa Allah itu adalah gelar. Bahkan Tuhan itu yang huruf besar semua itu adalah proper name-nya, sehingga dia mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Dan ini naudzubillah summa naudzubillah, padahal itu adalah kalimat tauhid, kalimat yang diperjuangkan, kalimat yang digaungkan oleh seluruh para nabi, karena memang para nabi mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya disinilah terus menerus terjadi perdebatan atau perdiskusian. Nah, itu dulu, saya coba fokus dari Islam dulu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Alif. Jadi udah dijelaskan Bang, untuk penjelasannya siapakah Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu kalau untuk Ustadz Alif tadi Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan berikut dalilnya ada di Al-Qur'an. Silakan Pak Jarnowo, Pendeta Jarnowo, bahwa siapakah Tuhan yang Maha Esa itu versi Bible, namanya siapa, dan penjelasan berikut data valid atau dalilnya begitu. Silakan Pak Jarnowo, monggo. Mana nih, dibuka mic-nya Bang? Mic-nya dibuka Bang. Silakan. Oke, makasih. Seperti siapa ya, Pak Haji Alil? Terima kasih Pak sudah memberikan pemahaman tentang bicara tentang Allah. Saya juga Pak, kalau bicara tentang Allah itu bukan seperti banyak orang bilang itu identitas, nama gitu. Tapi Allah itu maha kuasa gitu kan. Dia adalah pencipta segala apa yang ada di dunia ini. Dia adalah penentu, dia adalah pemelihara, dia adalah yang mengizinkan segala sesuatu apa yang kita lakukan. Nah, itu dalam pemahaman saya, di dalam kata Allah itu yang menciptakan segala apa yang ada di dunia ini gitu.
Itu pemahaman saya sebagai orang Kristen yang ada saat ini, Pak. Ini, Pak. Cuman segitu aja, Pak. Silakan, nggak apa-apa. Silakan Ustaz Alif. Saya kira yang lain dulu ya, karena kan kalau nanti panjang-panjang nanti dibilang banyak dalilnya gitu kan. Nanti Oke, berikut kalau baru boleh kita sambung. moderator tanya Pak supaya ada mengerucut. Tuhan yang Maha Esa itu di Bible siapa sih namanya, Pak? Maksudnya Pak di Bible apa maksudnya? Karena Tuhan yang Maha Esa di Bible itu namanya siapa? Artinya nama yang apa ini Pak? Kalau kita berbicara tentang kemahakuasaannya, Bukan, ya Pak, itu kami menyebutnya dia Allah gitu kan. Oh, jadi nama Tuhan Kedahsyatannya. Anda juga Allah ya? Nama Tuhan Iya, yang Maha Pak. Esa Allah juga ya? Kami Baik, baik, sebutkan, baik. iya, Bang. Baik. Nanti kalau kita selanjutnya dalam pembicaraan yang lain, ya mungkin kita akan membicarakan kepada hal yang lain. Kalau saya, karena ini kan seperti Bang Haji Bang Haji bilang Bang Haji Ali ya. Dia bilang kita kan dalam konteks bicara tentang Allah yang Maha Kuasa itu kan. Oke, udah dulu Pak ya. Udah bicara dijawab seperti tadi. itu, Pak. Pak Jarnawo, Ya, Anda udah bisa. jawab. Yang lain Pak, yang lain dulu Pak. Ya oke, baik. Anda udah jawab bahwa yang Anda sembah itu adalah Allah. Oke, Tuhan itulah yang namanya Allah di Bible. Silakan Ustaz Alif. Aku dulu dong, aku dikit. Ya boleh, silakan. Nah, sip. Jadi gini ya, supaya dramanya itu lebih seru lagi hari ini dengan Pak Janoro. Yang paling penting itu bukan pengambilan ini, Ustaz Alif. Kenapa perdebatan kita tuh ada panjang lebar sampai sekarang itu karena ada yang Islam pertahankan, dibentengi dari ajaran Pak Janoro ini. Apa itu? Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini kan diartikan oleh kawan-kawan Kristen, jadikanlah semua bangsa penyembah Yesus. Inilah yang kita perangi sampai saat ini gitu. Karena apa? Kita sudah punya agama terlebih dahulu. Jangan mau sampai dipaksa untuk dijadikan penyembah-penyembah Tuhan selain Allah kayak gitu. Itu angkal perangnya tuh di situ loh, Ustaz Alif. Kayak begitu. Thank you. Itu amanat agung ya. Oke, saya ingin menanggapi apa yang oleh para Istar katakan. Saya rasa mohon maaf ada tamu saya. Oh, tamunya cuma perasaan itu, Pak Janoro, balik dialog lagi aja. Ayo lanjut. Kok pada Ustaz diam Alif. sih? Loh, mana orangnya? Ada. Lah, iya, ini kan ke poin tadi dari awal yang Bang Handi diangkat, dan itu menarik ketika dia menanyakan. Cuman begini, tadi sebenarnya saya masih ambigu Bang Handi ya, ketika kalau menyebut yang Maha Kuasa yaitu disebutnya Allah. Nah, ini belum jelas secara definisinya sendiri yang dipahami bahwa Allah itu siapa gitu. Apakah itu yang tadi saya tangkap ya? Nah, lalu baru kita oke lah, nanti mungkin Bapak Jerno ya nanti lanjut pembahasannya. Nah, lalu begini Pak, di dalam kitab Bapak sendiri, misal kalau saya tadi katakan bahwa katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah Esa ya, Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah Esa, satu, yang dimana dia satu, tidak ada dua, tiga dan seterusnya, itu tidak ada. Itu yang sudah disampaikan. Dan ketika melihat kitabnya Pak Jenowo, misal ketika para nabinya mengenalkan Tuhan, seluruh mengatakan bahwa Tuhan itu juga Esa, satu, misal di Yesaya, di Ulangan, bahkan ucapan Yesus sendiri, di Markus dan seterusnya. Nah, yang Esa, yang satu itu siapa itu Pak? Menurut Kristen, saya mengulang pertanyaan Bang Hadi sebenarnya kayaknya tadi ini. Oh iya Pak, kami sebagai orang Kristen mengenal Allah itu satu Pak. Tidak ada bilang 1, 2, 3 gitu kan. Nah, karena kami tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah Pencipta, Allah yang mulia, Allah yang memelihara, Allah yang menentukan hidup. Jadi di dalam pemikiran kami bahwa
Allah itu ya Allah Maha Kuasa. Dia bukan sebuah nama, Pak. Kalau saya punya pemikiran Allah itu bukan kita berbicara seperti nama gitu, karena sesuatu yang luar biasa lah, kalau sehingga kita hanya tinggal menyebutnya di Allah gitu kan. Karena kalau kita sudah bicara tentang Allah, berarti itu yang luar biasa gitu. Kalau kita cuma bilang Pak Jernowo gitu, berarti identitas nama saya itu Jernowo gitu kan. Di akun TikTok saya, kalian kenal nama saya Jernowo gitu. Nah, itu adalah bagian dari mana saya memperkenalkan diri saya di akun itu. Tetapi saya kalau bicara tentang Allah, itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, yang tidak dapat dilihat dan sebagainya gitu. Itu pemikiran saya, Pak. Kalau kita berbicara tentang kata Allah ini ya, saya tidak mau sebutkan nama gitu. Saya selalu mau katakan kata Allah itu aja. Oke. Saya coba kerucutkan dulu ya Pak, maaf sedikit. Menurut paham Pak Jenowo, apakah Yesus itu adalah Allah? Ini Pak sudah masuk di dalam bagian, kalau kita sudah mengerucut kepada Yesus, maka ini adalah bagian di mana kita akan membicarakan siapa itu Yesus gitu kan. Apa itu Yesus, bagaimana itu Yesus gitu. Nah, kalau kita masih dalam konteks berbicara tentang kata Allah itu ya, mungkin kita masih berbicara tentang itu gitu kan. Nah, kalau kita sudah mau masuk ke konteks sana, ya mungkin kita akan banyak hal berbicara tentang Yesus itu. Siapa itu Yesus, bagaimana dia ada, bagaimana dia paling banyak kan orang Muslim selalu berbicara dia ada di dunia ini, dan akhirnya banyak menceritakan tentang hal-hal yang Yesus lakukan gitu, dan akhirnya ya itulah yang Oke, baik. Moderator izin lanjut sedikit ya. Bang Hani dan Bang Pera. Oke, kalau Bapak mau menunda menanyakan Yesus, baik, saya akan mundurkan dulu pertanyaan. Ya, saya mengenalkan dulu dari versi Islam bahwa dikatakan di dalam Al-Qur'an, misalnya yang tadi saya baca bahwa walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, itulah Allah. Dan di ayat lain dikatakan laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal yang seumpama dengannya. Maka Allah itu berbeda dengan seluruh makhluknya. Nah, saya kalau merujuk membaca kitab Bapak di Perjanjian Lama, nah itu banyak sekali ayat-ayat yang mirip, ya saya bilang mirip dengan bagaimana juga dengan ayat di Al-Quran yang saya baca dari bahasa Indonesia. Pertanyaannya, bahwa apakah yang seperti di Islam bahwa Allah itu yang tidak ada yang serupa, seumpama dengannya, yang tidak ada semisal, yang tidak ada yang setara dengannya, bagaimana menurut Pak Jernowo? Apakah Anda meyakini juga bahwa Allah itu memang tidak ada yang semisal, yang seumpama, yang setara dengan Dia? Silakan, Pak. Iya, Pak. Kalau menurut saya memang begitu, Pak. Karena siapa yang menyamakan Dia? Siapa yang boleh bisa dikatakan seperti Dia gitu? Siapa gitu? Nah, ada kan? Nah, menurut saya itulah Allah kami, Pak. Pengetahuan saya seperti itu, Pak. Jadi kalau ada orang bilang mau menyamakan dengan siapa selama di dunia ini? Sementara selama di dunia hidup di dunia ini adalah Dia yang ciptakan gitu loh. Nah, diumpamakan seperti apa Dia gitu? Kalau mungkin diumpamakan itu mungkin jalan pemikiran atau penafsiran dari manusia itu sendiri gitu. Tapi kalau saya berpikir Allah itu ya tidak dapat bisa disamakan dengan siapapun, karena bagi saya Dia adalah satu-satunya penguasa di dunia ini, pencipta segala isi di dunia ini. Siapa yang bisa menciptakan yang sama seperti Dia? Berarti tidak kan? Gitu kan? Jadi saya berpikir tidak ada yang bisa dapat menyamakan Dia di dunia ini. Bagi saya tidak ada yang menyamakan Dia di dunia ini. Itu aja, Pak. Oke, mantap. Baik, masih agak menarik nih pembahasannya. Moderator dulu mau masuk apa gimana? Nggak enak juga akun. Nggak ingin moderator. Iya, aku pikir dari kita perangkat. semua berbagi lah, nggak apa-apa kan. Oke. TikTok aja. Oke, baik. Kita kan, ya. Nanti kawan yang lain, Bang Pera kalau mau masuk ya. Ini sedikit lagi. Pak Haji, Pak moderator, mohon maaf nih karena saya ini akan keluar dulu karena ini ada tamu. Boleh yang 30 detik dulu, Pak? Ya, karena saat ini ya tadi saya juga sebenarnya tidak ada ini karena sudah bilang siapa itu. Siap. Izin 30 detik dulu ya, Pak ya. Izin 30 detik. Boleh 30 detik izin? Halo? Biar
ada satu poin yang perlu kita ketahui bersama ya. Ya, Izin mohon 30 maaf detik nih, ya. Ya. Pak. Ya, boleh izin 30 detik, Pak. Di sini Izin ya, 30 detik. ini orang di satu rumah ini. Aduh. Iya, siap Pak. 30 detik izin ya, Pak ya. Baik. Oke. Nah, 30 ya. detik ya. Iya, 30 detik. Baik, saya ke poin bahwa ketika sudah sama-sama tahu, saya akan menyampaikan dari versi Al-Qur'an sendiri. Dari Al-Qur'an itu dan bagaimana nanti tanggapan Bapak. Misal saya membaca bahwa bismillahirrahmanirrahim laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Bahwa sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Karena Allah itu tadi berbeda dengan makhluknya, sementara Al-Masih atau Yesus itu adalah manusia atau makhluk atau manusia sebagaimana pada umumnya. Nah, itu yang ada di Islam. Bagaimana dalam menurut Bapak? Tanggapannya sedikit aja sebelum turun. Silakan, Pak. Lah kemana kok kabur? Dia udah ada dialog sama tamunya duluan tadi, Ustaz Alif. Tamunya juga debater. Ya maksudnya mau turun silakan minta tanggapi dulu. Kan saya nggak lebih dari 1 menit. Ya lanjut. Nanggung lah ke poin di sini, kan poin ini yang dikejar. Konsisten nggak dengan pernyataan di awal itu sih sebenarnya. Kalau dia konsisten dia syahadat. Itu dia makanya kan kita dari awal kan merunut tuh. Dia sepakat. Nah ke poinnya sekarang sepakat atau tidak? Karena kita belum menyinggung Yesus Nabi Isa di sana ya. Nah, bagaimana nanti pendapatnya tentang itu? Kan gitu ya Ustaz ya. Belum masuk ke sana nanti. Iya, betul. Kalau itu udah masuk pasti semrawut. Kalau nggak mau semrawut, ya syahadat itu aja. Kalau nggak jadi oneness saja. Unitarian boleh lah. Tapi sayang banget sekiranya Pak Pendetanya mau lama terus keilmuannya mumpuni berdasarkan Bible kan gitu ya. Aduh, ternyata. Oh, yang tadi itu pendeta ya tadi? Sepertinya sih. Ternyata korban sesajen. Masuk mau kok datang besok. Malah topik ini menarik loh ya. Serius. Iya, tadi udah bagus itu bikin kerangkanya Bang Handi, cakep kataku. Wah, saya ngurunda sinyalnya juga bermasalah ya. Asar. Oh, siap. Sebenarnya kalau tadi mau diarahkan itu ya, ini Bapak ini dari awal lancar. Dia selalu mengiyakan Ustadz Ali penjelasannya. Oh ya, setuju dengan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa. Kan begitu. Setuju dia Ustadz Ali. Ya, itu kan udah selangkah bahwa dia tidak musyrik, kan begitu. Nah, betul. Kan gitu. Nah, apakah step keduanya ini konsisten atau tidak? Kan begitu. Ini nanti masuk ke sana, lebih ke dalam. Nanti kesimpulannya adalah ternyata statement awal tidak sesuai dengan kesimpulannya. Kan gitu ketahuan. Tapi sayangnya tidak berlanjut. Ada nggak kira-kira teman Kristen mau naik menyambung ini gitu lah? Kalau perlu kita pakaikan timer deh. Yang berilmu tapi kalau analisa saya sih ya, analisa dan prediksi saya awal memang masih serobit. Step keduanya pasti udah semrawut. Karena apa? Karena kalau dia masih Kristen, ya yang mana dulu dia nih? Kalau dia ke Unitarian masih oke lah. Yesus itu diciptakan, Yesus itu utusan, dia tidak natal segala macam. Oke lah, konsepnya masih tauhid dia. Nah kalau nanti untuk membedakannya, mari kita masuk ke syariatnya. Di sana tidak serobit lagi dengan Islam, gitu ya.
Jadi ini orang ini masih dalam tahap pertama uji cobanya. Tapi nggak apa-apa untuk sementara ya kita menganggap dia tauhid dulu ya, karena kita belum membahas utusannya ini bagaimana nasibnya. Maksudnya sorry bukan nasib, statusnya seperti apa gitu. Ustadz Ali tadi sudah menjawab apakah Yesus itu Allah itu sendiri gitu lah. Kayaknya nggak mau jawab tuh Ustadz. Nggak mau langsung makanya. Oh ya terlalu buru-buru mungkin oke. Nah barusan dilempar cuman pakai ayat dulu karena dia bilang mau pamit ya udahlah daripada pulang tidak meninggalkan oleh-oleh kan. Langsung aja lempar. Oh ada yang tanya Unitarian itu apa? Unitarian itu Tuhan yang disembah mereka adalah Sang Pencipta. Kadang dia mempergunakan kata Allah, kadang Yahweh, kadang Bapa. Yang jelas menurut mereka hanya satu, seperti tadi di awal. Dan kedua adalah Yesus itu adalah utusan ciptaan Tuhan. Unitarian itu tidak mengakui bahwa Yesus itu lahir tanggal 25, dia nggak Natal. Tetap konsisten bahwa hanya ada satu Tuhan yang disembah, yaitu Tuhannya Yesus gitu. Perbedaannya dengan Muslim adalah mereka masih percaya adanya penyaliban, penebusan dosa dan lain-lain itu perbedaannya. Berbeda dengan sesi Jehovah. Sesi Jehovah adalah kurang lebih hampir sama Unitarian 11-12. Cuman sesi Jehovah ini agak agresif. Agresifnya apa? Dia selalu door to door. Gitu ya. Dan sesi Jehovah juga tidak mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Dan tidak Natalan juga mereka kalau nggak salah ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau mau diskusi sama Unitarian, kalau mau nyaman, diskusi konsep ketuhanan aja, pasti nyaman. Tapi kalau masuk ke area-area seperti syariat, tata cara ibadah, halal haram, pasti nggak setuju. Pasti di sana ada perdebatan yang sengit. Tergantung bagaimana cara mengolahnya, gitu teman-teman. Nah kalau Trinitas, ya selama ini teman-teman jumpai, ya seperti itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah kalau yang baru nongol lagi ini, yang telah kalah di konsili, Arius, nongol lagi di zaman sekarang, dikomandoi oleh Herdi, si Malikil itu, dan kawan-kawan, gitu. Itu berbeda lagi, apa itu Oneness, apa itu Yesus Only. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Roh Kudus adalah Yesus, semua Yesus, begitu ya. Gitu. Nah, dia lebih merampingkan, tapi agak sulit juga dibuktikan kenapa kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, bagaimana Yesus diutus. Nah, jawabannya seperti apa? Jadi kenali dulu lawanmu, baru diskusi agar tidak berlete-lete. Masih mau kau datang besok? Begitu kira-kira jawabannya. Ada tanggapan Ustaz Alip? Ya, udah sangat jelas Bang Andi ya. Mantap pemaparannya. Gitu kira-kira teman-teman, ada teman yang Kristen mau naik diskusi silakan. Sulit sih karena di sini para ustadznya ada, Banjumaya ada, kores datanya ya lengkap. Saya mah Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. itu al 4 katanya mau naik tuh. Ya. Selamat sore. Sore Bang. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Pak al 84 Muslim ya? 84 Muslim ya? Lagi proses mau login Bang, insya Allah. Proses. Emang tadinya di KTP apa Bang? Katolik. Ya. Kristen. Aduh, suaranya kecil kok nggak denger ya? Kristen Bang. Mantul itu. Ya. Kristen Bang. Oh, apa turun dulu mungkin ya? Coba turun sekali dulu Bang, Doubling. lagi. Suaranya double. Turun dulu sejenak. Halo. Double. Halo. Coba. Halo. Ya udah bagus. Merah juga dia. Gimana? Ya udah bagus. Udah bagus. Merah juga dia. Oh merah ya. Iya sinyal agak susah sih Bang.
Suaranya menggema bang, kayak pakai echo. Bang Zuma kemana ini? Suaranya Bang menggema bang, kayak pakai echo. Oh gitu. Tuh. Tes 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 tes. Gimana? Tes 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 tes. Masih pusing saya ngatur begini. Masih pusing saya. Pak Gowit nggak ada suaranya. Tes. Pak Gowit nggak ada suaranya. Coba aku turun dulu bang. Itu yang A84 itu, A84 kayaknya pakai 2 perangkat itu makanya doubling. Itu A84 kayaknya pakai 2 perangkat itu, makanya doubling. Ya turun dulu nanti dinaikkan lagi. Coba minta coba Jewer aja host. Coba minta permintaan lagi naik. Dia tadi saya ini Kristen tapi saya lagi dalam ingin tahap belajar. Tadi kan kalau saya nggak salah dengar ya. Iya, tahap login katanya. Login. Ya nggak apa-apa lah. Di sini tempatnya Anda belajar. Aduh, knalpot racing ada di bawah. Betul bang, bapak yang tadi pakai etika akhlak itulah yang kami butuh diskusi kayak gitu. Silakan naik lagi bang. Mana dia? Tenang aja bang, saya orang moderat kok. Artinya moderator yang adil, makmur lagi, sentosa lagi. Moderat kok. Ya. Nah itu dia mau. Tes. Ya. Coba. Ya. Gimana? Ya udah mendingan. Bisa nggak suaranya dibulatin dikit? Aduh masih double. Halo. Ya. Masih double ya. Tes. Gimana bang? Masih lah. Signalnya, ini signal yang mempengaruhi kayak gini. Iya sinyalnya bang. Soalnya agak. Abang di mana nih? Di situ. Pakai berapa perangkat di situ? Abang di mana? Dia pakai satu signal bang. Di Jawa Barat. Satu bang. Satu. Satu sinyalnya ini bang. Di Jawa Barat. Menggema ya suaranya. Di Jawa Barat ini. Jawa Barat. Di Jawa Barat ini. Betul bang Jawa Barat. Majalengka. Garut. Majalengka. Garut. Cirebon. Oh Cirebon. Tumben Cirebon kok signal nggak bagus. Iya cuaca lagi nggak stabil sih bang, lagi mendung gitu. Cirebon arah laut kali. Iya betul yang Cirebon kan Pantura pesisir. sih. Jadi kurang bagus gitu sinyalnya. Ya gimana? Anda masih Kristen tapi kenapa jadi galau? Ada kenapa? Gimana? Masih Kristen tapi kenapa jadi galau? Ada kenapa? Enggak, Pak. Setiap orang itu pasti kan apa namanya? Ya hidup itu pilihan bang gitu kan. Iya pilihan bener. Keluarga sebuah Kristen bang. Iya kan hidup. Keluarga sebuah Kristen bang. Hampir ya. Semua. Selama ini Anda nyaman menjadi seorang nyaman ya? Nah setelah saya belajar Quran, ada beberapa hal yang saya temui perbedaannya begitu signifikan gitu loh dari Quran. Nah di sini saya nggak mau berdebat bang. Ya enggak lah. Ini saya di sini apa namanya? Saya mau istilahnya upgrade akal saya biar bisa temukan satu perbedaan gitu. Nah, sedangkan di Bible itu banyak ya ayat-ayat yang kontradiktif. Tapi di Quran saya nggak temukan. Nah, di sini aku cuma ini bang apa namanya? Cobalah. Cuma saya yang belum mengerti konsep ketuhanan di Kristen sama konsep ketuhanan di Islam. Nah, coba bisa nggak? Tolonglah, bukan bisa ya. Tolong terangkan seterang mungkin gitu konsep ketuhanan di kedua agama itu, Pak. Oke, udah paham. Tapi secara akal, Bang, kita gini. Kita gunakan akal sehat aja, Bang ya. Mudah-mudahan akal saya bisa menangkap itu. Oke, udah paham, Bang. Anda mute dulu. Ini bukan saya yang double suara, dianya. Coba di mute dulu di situ, Bang. Di mute dulu. Oke. Coba mute dulu. Ya. Bukan saya yang double sananya, Bang.
Ustaz Ali silahkan, kenapa di Al-Quran nggak ada kontradiksi, kenapa di Bible ada kontradiksi, dan coba terangkan bisa. Ini Bang Juba kemana ya? Ada, tapi di gunung lagi sholat, lagi sholat. Tunggu aja bentar ya. Oke. Di mute dulu. Saya pengen pemaparan dari Bang Juma yang lebih terang seterang-terangnya gitu, biar akal saya bisa nangkap secara. Boleh. Nanti. Abang mute dulu ya. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana. Oke. Bang Juma masih sholat ya? Halo, assalamualaikum Bang Juma. Oke. Iya, Ustaz Ali baca dulu Bang Andi. Ustaz Ali dulu. Ustaz Alif, jadi di Al-Quran katanya nggak ada yang kontradiksi, di Bible ada yang kontradiksi. Lebih dia penekanannya konsep ketuhanan diterangkan secara to the point dan masuk akal, itu pertanyaannya. Ya, Afwan, pas kebetulan juga ini lagi adzan asar ya. Saya dekat masjid, nggak enak juga saya open mic. Boleh nggak saya tunda? Kayaknya mungkin Gurunda sudah selesai. Ini pas lagi adzan saya nggak bisa, ini nggak enak. Tumburan. Iya, paham Ustaz. Silakan. Mungkin Bang Kores. Saya sih bisa. Ya, masuk, kenapa? Ya, itu pertanyaannya, kenapa di Al-Quran itu nggak ada kontradiksi. Terus kedua, kenapa di Bible ada kontradiksi. Bisa nggak sih diterangkan secara to the point saja, masuk akal, konsep ketuhanan Islam. Anak ini sedang galau-galaunya, begitu. Oh, ini serius, bukan dari Islam nih. Siapa yang nanya? A84. Coba dikonfirmasi dulu. Bukan dari Islam, bukan dari Islam ya? Enggak, Bang. Silakan Bang, bisa diterangkan konsep ketuhanan dari kedua agama tersebut. Pelan kali suaranya. Oke, pertama aku jelasin dulu yang kenapa ya di Al-Quran nggak ada kontradiksi. Karena Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan Alba yang di memang. Alba di mute, bentar Bang Kores. Alba mute dulu, itu Bang Kores ngomong doubling. Lanjut Bang Kores. Iya, jadi Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah, makanya nggak ada kontradiksi, dan hanya satu autor atau satu yang berotoritas atau satu yang bertanggung jawab menyampaikan Al-Quran ini. Siapa itu? Allah saja, gitu. Kenapa di Biblos kontradiksinya banyak? Karena itu penulisnya banyak juga, gitu, sehingga beda otak, beda pemikiran, beda tulisan. Karena semuanya orang-orang yang berbeda-beda, maka akan terjadi kesalahan, gitu. Makanya jangan beriman dari apa yang ditulis dan datang dari manusia, tapi beriman dari apa yang ditulis Nabi dan datang dari Tuhannya langsung, gitu. Itu singkatnya, gitu. Biblos dari orang, Al-Quran dari Allah. Oh, yang kedua ya. Yang kedua soal konsep ketuhanan. Nah, kalau di konsep ketuhanan itu aku senangnya itu Maryam ayat 65 gitu. Adakah seseorang yang ingin kau setarakan dengan aku, dengan dia? Nah, Allah bilang begitu tuh. Artinya apa? Jawabannya nanti ada di Al-Ankabut ayat 17. Aku lupa ya bahasanya. Apa lafaznya? Yang jelas artinya tuh di Al-Ankabut ayat 17, sesungguhnya sesuatu yang engkau sembah selain Allah adalah berhala. Jadi apapun yang disembah orang, kalau bukan Allah, namanya berhala. Jadi jangan bawakan nama lain selain Allah ketika kita melakukan penyembahan, karena nama selain Allah jatuhnya berhala. Itu ada di Al-Ankabut ayat 17. Sehingga konsep ketuhanan Islam tuh tauhid, simpelnya. Tuhan itu ya Allah saja. Sisanya apa? Berhala. Gitu. Nah, ditambahkan lagi Bang Kores, metode pengumpulan Al-Quran itu, penulisan Al-Quran secara dikumpulkan itu data-datanya semua. Oh, jadi ini aku belum bisa open cam ya, jadi nggak, mohon maaf nih kawan-kawan yang merindukan aku open cam. Masih 600 kalau nggak salah. Iya, teman-teman di bawah tolong biar saya di-follow ya. Teman-teman yang di bawah tolong di-follow Bang Kores biar bisa melihatkan data ya. 300 lagi. Tolong di-follow Bang Kores ya, tolong di-follow.
Itu yang pertama. Jadi dalam Islam itu jatuhnya ini apa ya? Kalau di gudang amunisi aku namanya preservasi Al-Qur'an. Proses dari firman kemudian disampaikan Rasulullah, kemudian diingat dan dihafalkan oleh sahabat, kemudian dibukukan menjadi kitab Al-Qur'an. Nah, itu prosesinya tuh Allah menyampaikan firman-Nya melalui Jibril alaihissalam, malaikat kepercayaan yang paling sering disebut. Yang kedua itu Mikail, ada yang ketiga Israfil. Nah, Jibril adalah pembawa berita gembira. Makanya Al-Qur'an itu adalah berita gembira yang dibawakan oleh orang yang dipilih Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat, dan itu selalu langsung. Tidak ada kitab suci yang isi konteks di dalamnya disampaikan secara langsung kecuali Islam. Hanya Islam yang dimana firman Tuhan langsung disampaikan kepada umatnya, itu hanya Islam. Agama lain tidak begitu. Nah, ketika disampaikan oleh Nabi, sahabat-sahabat ini menuliskan. Jadi gitu, dalam hadits-hadits tumpah-tumpah tuh. Contohnya dari Amr, dari Zaid, dari Ali juga ada gitu, dari Abu Dhar juga ada. Selalu setiap Rasulullah mendapatkan wahyu yang berisi firman Al-Qur'an, maka sahabat-sahabat itu langsung mencatat, menulis gitu kan. Lalu kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Quran pun mulai dicetuskan untuk dibukukan. Kenapa? Karena banyak umul qura yang wafat, yang syuhada di perang Yamamah, yaitu perang Unta. Itu kejadiannya sekitar 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Lalu kemudian dibukukan. Bagaimana cara prosesi pembukuannya, pengkodifikasian? Perhatikan ya, kalau Al-Quran menggunakan kata kodifikasi, yaitu mengumpulkan, bukan kanonisasi. Kenapa? Karena kalau kanonisasi itu proses pengeliminasian. Ya boleh-boleh aja sih dieliminasi, cuman apa hak kita mengeliminasi sesuatu yang datang dari Allah, dan itu adalah firman-Nya itu sendiri. Kan gitu. Makanya yang digunakan bahasanya adalah kodifikasi. Pengkodifikasian Al-Quran ini selalu didatangkan saksi-saksi gitu. Jadi ada dewannya itu Zaid bin Sabit kan, itu diperintah oleh Abu Bakar atas saran Umar ibn Khattab. Nah, pengumpulannya itu di Dewan Syuro pertama tuh, pengumpulan Al-Quran. Jadi nanti sahabat-sahabat akan membawakan surat-suratnya dengan hafalannya gitu. Lalu kemudian Dewan Syuro ini beserta sahabat-sahabat yang lain yang menyaksikan, itu kurang lebih 3.000-an orang. Mereka akan menyatakan, ya aku bersaksi bahwa surat itu benar, bahwa apa yang dia katakan itu datang dari Rasulullah. Nah, itu prosesnya tuh begitu tuh. Sampai yang terakhir dalam hadits Bukhari dikatakan Zaid bin Sabit mengumpulkan surat yang terakhir itu surat Bara'ah. Nah, ini ditemukan di salah satu sahabat beserta dengan tulisannya, dan para sahabat yang lain pun memverifikasi bahwa ya itu benar, surat tersebut adalah firman dari Allah. Komplit deh Al-Quran, itu proses pembukuannya. Ya, terkait Bang Kores, mungkin abang bisa menjelaskan tentang sana waktu zaman itu kan banyak syair-syair bertebaran pada saat itu, Bang, dan itu banyak menyatakan bahwasanya dari pihak Quraisy sendiri itu adalah syair. Bisa dibantah, Bang, mungkin, Bang? Ya, jadi gini ya, kalau kita mau tahu sejarah sirah nabawiyah gitu, bangsa Arab itu memang terkenal dengan senang bersyair gitu. Itu bisa dilihat, bahkan kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib pun dia punya syairnya gitu. Dan aku ketika baca sirah nabawiyah, terutama yang di Al-Bidayah wa Nihayah, itu selalu ada syair. Cuman nggak ada satupun syair yang sama persis atau bahkan menandingi Al-Quran itu sendiri gitu. Nggak ada. Halo?
Loh, halo? Cek. Ya, lanjut, tunggu bentar. Aku ini apa bocil aku terganggu, suara aku terlalu ngebrong. Yang saya temukan itu, saya dulu apa namanya bang, berusaha untuk cari-cari kesalahan Quran gitu ya. Setelah saya telusuri, ternyata Alba ini suaranya pelan banget. Udah jelas Bunda Hesti, udah jelas. Soalnya belum syahadat, nanti udah syahadat gede dia, jadi mayoritas kan. Amin. Entar dulu lah bang, entar dulu. Gini. Dari dulu ya, gitu kan. Saya mencari kesalahan Quran gitu ya, dengan tujuan untuk dengan tujuan untuk menghujat gitu kan. Untuk cari, pokoknya intinya cari kesalahan Quran. Gitu. Nah sampai sekarang, sampai detik ini, saya tidak pernah menemukan kesalahan itu bang, gitu. Nggak pernah. Sampai saya berulang-ulang, saya sampai pokoknya saya sampai berusaha untuk temukan kesalahan itu, dan sampai detik ini pun saya tidak temukan gitu loh, temukan kesalahan dalam Quran itu. Nah sedangkan di Bible itu banyak sekali ayat-ayat yang bertabrakan gitu. Nah di Bible sebenarnya ada apa di Bible ini gitu loh. Kenapa banyak sekali ayat bertaburan ayat yang kontradiktif, bertabrakan begitu bang gitu. Apakah ada dua oknum di Bible ini gitu? Apa gimana gitu? Oh, ya itu yang aku jelasin. Misalnya contoh gini ya. Tadi. Ini dong, aduh noise. Bang Alba turun dulu. Bang Alba turun dulu, nanti naik lagi bang. Karena ini noise-nya dari sumber dari abang nih bang. Oke. Turun dulu abang, nanti naik lagi ya bang. Oke. Bentar lagi bang, siap. Bentar lagi bang, siap. Ada yang ngambil korek gua ya? Korek hilang loh. Itu namanya curancis bang. Pencuri macis. Korek bisa hilang. Kalau aku bang selalu sedia itu bang, itu aja aku sedia bang. Kalau rokoknya enggak, rokoknya keliling ada tuh bang nanti. Asal nongkrong pasti dapat rokok. Penting manci jangan ketinggalan. Host, cek Alba host, udah naik apa belum host? Udah minta belum? Host. Host. Ya Bang Erik, ya. Bang Alba, Cek kembali. Mana udah nggak ada. Ada minta apa? Albanya turun ya, kenapa mental? Enggak, tadi kan dia noise. Oke. Turun dulu baru minta lagi. Ada permintaan nggak dia? Oke, udah. Oke, lanjut Bang Kores. Gimana? Bang Kores, monitor. Udah lagi nyari tersangka pencuri mancis dia. Bang Jema udah selesai. Mungkin beliau lagi masih rehat bang, sabar bang. Oke.
Ya, gimana? Udah ketemu koreknya? Parah Ustaz Alif. Disembunyiin. Ya. lanjut. Disembunyiin Ustaz Alif. Tengok disambut apa disambut. Sana, ini dulu. Ya, aku kembali. Ya, habisnya telepon lagi. Korek doang yang kelihatan. Supernya nggak kelihatan. Ayo Bang, silakan Bang jelaskan tentang begitu banyaknya penulisan yang ada di penulis-penulis yang ada di Bible Bang, sehingga itu berlawanan arah dan saling bertabrakan. Silakan Bang. Tunggu ya, habis ngomong bentar ya. Habis ngomong bentar kita nanti nelfon Bunda. Jadi kalau di Biblos itu balik lagi seperti yang aku jelaskan di awal. Apa itu? Bahwasanya penulis Biblos itu enggak satu gitu loh. Inspirasi Biblos ada itu enggak dari satu orang. Itu dari macam-macam orang. Satu surat satu orang gitu. Apalagi Yohanes keroyokan itu nulisnya kan, seperti yang tersirat di Yohanes 21-24. Karena ini semuanya udah pure, bener-bener murni dari orang, dan orangnya pun berbeda-beda, makanya terjadi kontradiksi gitu loh. Contoh misalnya ya, kita lihat di PL. Misalnya di PL itu, sok atuh buka celana, terus jongkok, terus kencing. Misalnya kita ke ini ya, nanti. Nah, misalnya di ini loh, di mana nih? Di 2 Samuel 24 nomor 1 sama 1 Tawarik 21 nomor 1. Nah, kita lihat sini ya. Tunggu, ini kenapa ora ono? Oh, kita lihat. Nah, di sini kita buka, ini juga kita buka, ini kita buka, ini kita tutup lah. Nah, di sini ya kita lihat. Pinter, udah cebok? Ya. Cakep. Gue mesti buka data-data dulu 2 Tawarik 24 nomor 1. 1 Tawarik 24 nomor 1. Loh. Di sini dikatakan begini. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Wah, iblis bangkit ya. Dia ingin melawan orang Israel dengan cara dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita baca lagi di 1 Tawarik misalnya, 1 Tawarik 24, 1 Tawarik 24. Di sini dikatakan apa? Bukan, di 2 Samuel 24. Di sini dikatakan apa? Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Loh, tadi di 1 Tawarik iblis yang nyuruh menghasut Daud untuk ngitung orang Israel. Di 2 Samuel ini Tuhan yang nyuruh Israel ini menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, di sini kan kelihatan gitu, penulisnya aja udah berbeda, tendensinya aja udah berbeda. Kenapa? Karena dari orang gitu. Ini kalau nggak mau dibilang kontradiksi, fatal. Kenapa? Apakah iblis adalah Tuhan itu sendiri? Kan gitu jadinya. Hayo, mau kayak gimana coba? Sehingga baik lagi seperti yang gue jelaskan, imani yang datang dari Tuhan, yang datang dari Allah Azza wa Jalla langsung. Jangan imani yang datang dari orang. Udah gitu di clipping. Lah, emang ini sesuai persetujuan orang-orang yang menulis di clipping ini? Kan nggak ada yang ini, nggak ada yang nggak ada yang mau gitu. Kecuali mereka bisa buktikan, ya ini Yesaya setuju untuk kitabnya di clipping bareng Yeremia dan juga suratnya Paulus. Nah, kalau kayak gitu ada, boleh, bagus. Cuman kalau nggak ada ya, mbok ya mikir gitu. Karena ujung-ujungnya gini, kalau dialog sama Muslim, kalau nggak mualaf ya sakit hati. Nah, itu intinya. Ya udah aja, Ustaz Alif, silakan. Aku ngurus bocil dulu.
Ya, silakan mungkin ditanggapin dulu sama ini Bang AL. Bang Al. Bang Al. Oke bang. Jadi menurut pemahaman saya setelah saya telusuri gitu kan, setelah saya baca antara kedua kitab suci ini kan gini. Menurut pemahaman saya begini bang. Setiap yang namanya kitab suci itu kan adalah perkataan langsung dari Tuhan kan gitu. Nah yang diturunkan kepada nabinya gitu kan. Tanpa ada campur tangan pihak lain gitu kan. Itu namanya yang disebut kitab suci, perkataan langsung. Nah sedangkan di Bible ini, tadi kan Abang Kores ya. Abang Kores mengatakan ada campur tangan pihak lain selain Tuhan langsung gitu kan. Nah itu artinya bukan dikatakan kitab suci kalau gitu. Menurut pemahaman saya. Kira-kira seperti itu bang. Silakan. Silakan bang. Bang Kores ditanya lagi tuh. Enggak. Kalau di dalam saya pahami dulu ya dari versi Islam, misal itu ada di beberapa ayat, salah satunya itu ada di surah Yusuf, ada di surah Az-Zumar, itu beberapa ayat kurang lebih bunyinya begini. Misal saya mengutip di surah Yusuf dulu ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya, agar kalian bisa paham. Makanya ini mohon maaf juga ya, nanti saya agak sedikit panjangin. Ini berapa kali bahwa Al-Quran adalah firman Allah, firman Tuhan, kitab suci, jelas legitimasinya ada dan dijelaskan kepada siapa penerimanya. Dia adalah Nabi Muhammad SAW, yang di situ beliau adalah dari orang Arab, dari bangsa Quraisy, menggunakan bahasa Arab. Maka Tuhan kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar mudah dipahami oleh Nabi kami, karena dia orang bahasa Arab. Nah, bagaimana kami umat Islam memahami Al-Quran itu agar tidak salah paham? Maka pelajari juga kaidah-kaidahnya yang dipahami oleh Nabi kami dalam bahasa Arab. Nah, disitulah kami ketika mengambil rujukan agar tidak salah paham mengenai Al-Quran, maka kami ikuti yang dipelajarinya, penjelasan Nabi kami, karena diturunkan menggunakan bahasa Arab. Nabi kami lebih memahaminya, Nabi kami menjelaskannya, sehingga kami harus pelajari dan kami pahami seperti apa dari satu kata ke kata ini. Nah, lalu sekarang ke poinnya adalah, misal ketika dikatakan di dalam Al-Quran disampaikan bahwa pertama mengenai Allah, Tuhan sang pencipta alam. Tadi di awal sudah kami diskusikan sebentar ya, ketika dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Seumpama itu ayat muhkamat, ayat yang sangat jelas, mudah dipahami. Nah, ketika prinsip ini dipegang, karena dijelaskan oleh Nabi kami, memang Tuhan itu tidak ada sesuatu yang semisal dengan dia, clear urusannya. Ketika nanti ada penjelasan-penjelasan bagaimana juga dia, penjelasan pendekatan agar dipahami karena menggunakan bahasa Arab, pahami dulu konsep makna yang terkandung di situ, karena akan tidak berlawan dengan sesuatu yang memang ketika menjelaskan Tuhan itu tidak setara dengan makhluk. Nah, itu konsep dasar di awalnya di Islam. Jadi pertama, Al-Quran terpelihara, masalah dari legitimasinya juga seperti tadi dikatakan, Tuhan itu dipelihara. Memang Tuhan kami yang berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran Allah sendiri yang menurunkan, Allah juga yang menjaganya, terpelihara, diterima oleh Nabi kami, disampaikan kepada umatnya, itu wajib menyampaikannya, tidak boleh ada yang disembunyikan. Segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan melalui malaikat Jibril, apapun itu, sesuai keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan istilahnya, tetap wajib disampaikan, didakwahkan kepada umatnya. Nah, itu prinsipnya. Makanya di dalam Al-Quran tidak terjadi perselisihan, ya, sehingga ketika ada orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, di situ banyak tantangannya. Silakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim misli. Sekiranya engkau ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, silakan kau ambil, buat semisal dengan Al-Quran, satu surah, satu ayat, silakan.
Nah, gitu. Karena makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu begitu dalam, begitu jauh. Tentu yang memahaminya juga Nabi kami yang menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini Bang, kalau kita coba sedikit komparasi ke dalam kitab Abang, nah di sini kita yang belum menemukan. Masalahnya kawan-kawan di Kristen sendiri misal fokus dia cukup kami pahami kok bahasa Indonesia. Nah itu selama kami berdiskusi kan bahasa Indonesia itu juga cukup sudah mewakili. Nah di sisi lain nanti kalau yang bahasa ini itu maksudnya sudah include tafsiran dan seterusnya dan nggak tahu bahasa original itu yang mana gitu loh. Buat kawan-kawan Kristen mungkin Abang tahu lah. Kalau masalah kontradiksinya salah satu poin tadi sudah disampaikan oleh Bang Pera Istar. Oke. Ya makanya saya sangat paham dengan pemaparan Abang, penjelasan Abang. Ya. Makanya saya tadi bilang yang namanya kitab suci, yang kitab yang bisa dibilang suci gitu kan, itu adalah perkataan Tuhan langsung yang diturunkan kepada nabinya tanpa ada campur tangan orang lain gitu kan. Itu yang namanya yang disebut kitab suci gitu kan. Ya, aku percaya Al-Quran itu kitab suci. Nah sekarang gini loh, yang saya temukan di Bible gitu kan, apakah bisa dibilang kitab suci kalau sudah ada campur tangan pihak lain gitu loh? Tadi Abang kan bilang begitu, ya kan? Bukan satu oknum yang menurunkan perkataan itu, tapi ada campur tangan pihak lain. Apakah Bible itu bisa dibilang kitab suci apa enggak? Gitu. Tidak, Bang. Jawabannya tidak, Bang. Nah, karena di situ ya, kalau saya menurut gini Bang. Menurut akal saya sesuatu yang suci itu tidak ada campur tangan orang lain gitu loh. Dari Tuhan langsung yang diturunkan ke nabinya, dan nabinya menyampaikan kepada umatnya, kan begitu, ya kan? Nah di sisi lain di kitab-kitab aku nggak mau ngomong Alkitab ya, aku ngomong Bible atau Biblos gitu. Nah di Biblos ini di situ udah jelas ada campur tangan pihak lain Bang gitu loh. Apakah itu bisa dikatakan kitab suci gitu kan? Terus orang-orang, nah semacam aku ini yang dulunya mengatakan kitab suci, ya jelas berarti salah dong gitu mengatakan Biblos itu kitab suci, karena ada campur tangan pihak lain yang menulis itu gitu, bukan dari Tuhan langsung gitu. Ya, betul Bang. Itu secara akal loh Bang ya, secara akal. Nah, makanya ya. Yang bisa ditangkap sama akal seperti itu kan ya. Tapi ya terserah orang-orang lain mau pendapatnya gimana gitu kan, terserah. Ya ini menurut akalku loh Bang, pribadi akalku gitu. Makanya saya datang ke sini minta penjelasan gitu. Gini aja Bang, saya pinjam yang disampaikan oleh orang Kristen sendiri, namanya Edi Badai, bahwa Bible itu bukan firman Tuhan, bukan kitab suci. Nah itu yang dia sampaikan. Iya, makanya saya kan bilang begitu, ya kan. Makanya tadi di awal saya pertanyakan itu. Nah, saya cari kesalahan di Quran, ternyata saya tidak menemukan kesalahan satupun di Quran, itu nggak ada. Ternyata saya perbandingkan ke Bible, saya baca dari awal sampai akhir, banyak bertaburan ayat-ayat yang kontradiktif gitu Bang. Nah terus saya menangkap informasi di dalam Bible itu ternyata bukan dari Tuhan gitu, ternyata ada pihak lain yang menulis itu gitu. Yang saya pahami itu Bang gitu. Makanya apakah pemikiran saya ini salah, makanya saya tanya gitu. Ya sama lah. Terus kenapa tidak login ke Islam? Apa sudah Islam, sudah Muslim? Soal login itu, makanya saya ingin memperkuat. Makanya gini Bang. Oke gini. Izin sedikit ya Ustadz. Nah, gini loh, problem di kekristenan itu. Gini Bu, ya soal login itu kan sebuah proses.
Tidak, Ya, orang ya, itu nggak tidak apa-apa. hagal-hagal. Nggak Iya, apa-apa, orang itu Bang. tidak hagal-hagal. Ya, gini. Setelah menemukan informasi seperti ini langsung login Oke. kan nggak mungkin Ya, kan bukan betul, betul, Bang. pertimbangan tertentu kan begitu. Aku hanya Makanya ingin menambahkan sedikit. untuk apa namanya, untuk memperkuat gitu kan, untuk meyakinkan akal saya, makanya saya tanya sama ahlinya gitu loh. Oke, aku nambahin dikit mungkin ya gini. Kalau kita lihat ya di kekristenan itu yang menjadi masalah, yang menjadi problem itu yang kita lihat sama dalam diskusi ya. Ada dua. Pertama itu firman yang menjadi buku atau Bible itu sendiri, ya kan? Terus firman yang menjadi manusia. Nah, Yesus ini. Kalau kita lihat firman yang menjadi buku bermasalah karena apa? Bang Alba, kalau ada orang ngomong tolong di mute Bang Alba. Bang Alba, kalau orang ngomong tolong di mute Bang Alba. Bang Alba, Anda noise, Anda doubling. Silakan Bunda Rama. Terima kasih. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ya, firman yang menjadi buku atau Bible itu di tiap denom itu, atau taruh lagi nih ya, Katolik, Protestan, Ortodoks, Ethiopia itu beda-beda loh jumlah kitabnya. Nah, itu firman yang menjadi buku atau Bible itu sendiri beda-beda ya, itu yang jadi masalah. Kedua, firman menjadi manusia atau Yesus itu sendiri. Nah, seperti kita tahu banyak denom beda-beda pemahaman tentang firman yang Yesus ini, firman hidup ini ya, yaitu Yesus. Oneness atau Yesus only mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Trinitas mengatakan 3 dalam 1. Nah, ini kan beda-beda, dan pecahan-pecahan Protestan pun beda-beda pandangannya. Beda-beda rumus gitu loh ya, kalau kita dengar dari diskusi-diskusi yang kita simak. Nah, ini yang menjadi dua ini yang menjadi pokok permasalahan. Nah, kalau kita ke Islam ya, sejak zaman di kodifikasi ketika zaman Utsman bin Affan itu dari abad kurang lebih abad 7 sampai saat ini abad 21 nggak pernah lagi ada revisi, maksudnya nggak pernah lagi dirubah-rubah. Itulah yang sampai ke kita sekarang ini ya, mushaf Al-Quran, berupa Al-Quran ini yang kita baca sekarang ini, itulah yang ada sesuai zaman Sayyidina Utsman bin Affan ya, ketika dikodifikasi dijadikan sebuah mushaf Al-Quran itu. Itu mungkin ya, jadi nggak ada keraguan di Islam dan Kristen. Ya, silakan Ustadz. Bu Rahma, enggak, maksud saya begini. Kalau tadi Bang Alba sudah mengatakan begitu berjibun yang kontradiksi, Bu Rahma nggak perlu lagi ngejelasin kontradiksinya di mana. Ya, Bang. Kalau kita mau malah kita tanya sama Bang Alba, yang menurut Bang Alba pelajari apa aja sih yang kontradiksi. Nah, itu kita lebih enak karena dia sudah menguasai. Tadi Soalnya dia nggak bilang terlalu nyimain sudah Ustadz, aku berjibun. di luar. Ya, Oke, Ustadz, silakan. itu masalahnya. Tinggal bagaimana Bang Alba ya, saya manggilnya biar enak. Bang Alba ini ketika kita tanya misal kontradiksinya di mana sih sebenarnya, kok kenapa Anda meyakini bahwa dia itu isinya kontradiksi? Itu satu poin pertama. Nah, nanti apa yang ingin kamu ketahui dari Islam itu? Nah, saya pingin ada hasrat dari Bang Alba itu terungkap semua di sini. Silakan Bang Alba. Oke, sebelum ini apa, izin saya teman-teman jangan menambahkan, lupa di Ustadz. follow Blokir Permanen 2 ya. Blokir Permanen dia di Sedikit follow, aja, itu Ustadz. akun cadangan kalau kita kena peringatan ya. Blokir Permanen 2-nya teman-teman ya, di follow. Sekali lanjut. Oke Bang, begini. Udah kita nggak jauh-jauh ngambil contoh. Ya. Aku percaya. Boleh Tuhan saya itu menambahkan sedikit? Boleh saya menambahkan sedikit, Bang Alba. Bang Alba. Cek. Silakan Bang Eri. Silakan Bang Eri. Bang Alba mute dulu Bang. Bang bentar. Bentar ya. Mana Bang Erik suaranya? Katanya mau ditambahin tapi diem. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bang, Abang baru menemukan hal-hal yang kontradiksi yang baru ini Anda menemukannya. Sementara Al-Quran itu sudah menjelaskan apa yang Anda ketahui sekarang. Itu sudah 1400 tahun kurang lebih lamanya, kan begitu. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-79 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim
summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Artinya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Artinya apa? Dengan tangan mereka sendiri, dengan pemahaman-pemahaman mereka sendiri. Nah, itu terbukti apa yang Abang sampaikan dari tadi, kan begitu, tentang Bible. Oke. Kemudian berkata, ini dari Allah. Nah, mereka mengakui bahwasanya tulisan-tulisan yang merupakan dari pemahaman mereka sendiri itu berasalkan dari Allah, padahal tidak. Nah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, itu jelas, sudah pasti, ya. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini sudah dituliskan di dalam Al-Quran sebelum Anda mengetahuinya, Bang. Lanjut, silakan yang lain. Mungkin Bang Juma udah standby, mungkin Bang Juma yang nanggapin. Belum standby juga Abang. Ya, oke, lanjut yang lain. Ustadz Talib. Kasih kesempatan dia menanggapi dulu. Silakan. Oh iya, silakan Tadi Bang itu, Alba ya. bantah. Ya, tanggapin pernyataan dari Ustadz Talib dan Bang. Pernyataan dari Ustadz Talib dan Bang. Di sini aku bukan membantah ya, tapi tadi mana yang kontradiktif di Bible ini? Ya, saya tahu aku. Oke lah, satu contoh aja. Nah, Yesus mengajarkan itu kan untuk taat kepada Tuhannya kan. Nah, di sisi lain orang menuhankan Yesus gitu, sedangkan Yesus manusia. Nah, itu nggak masuk akal saya, Bang, gitu loh. Kenapa manusia dituhankan gitu? Kenapa nggak menyembah Tuhannya Yesus gitu? Nah, itu adalah kontradiktifnya, salah satu contoh. Banyak kalau banyak sekali, Bang, itu kan. Aku baca ternyata begini kok kontradiktif, ada yang bilang begini, ada yang mengatakan begini. Itu salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, Bang, gitu loh. Makanya akal saya goncang gitu loh. Jadi bukan membanding-bandingkan, emang membanding-bandingkan perlu kan sebagai referensi kan gitu kan. Ya nggak ada salahnya orang untuk apa namanya menuju ke jalan yang lebih baik kan begitu, Bang. Kita kan manusia kan itu punya pilihan kan. Kita bisa kita punya pilihan untuk memilih yang terbaik gitu kan. Untuk hidup kita sendiri loh gitu. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke, sedikit ya lagi, satu ayat lagi Ustadz Alif, izin saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila likalimatihi لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Auzubillahi minasyaitonir sadaqallahul azim. Dan bacakanlah Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Itu di surah Al-Kahfi surat ayat ke-27. Nah, jadi kalau dikatakan tadi juga Ustadz Alif tadi menerangkan tentang Al-Hijr ayat ke-9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna waz-zikru wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan, kami juga yang menjaganya. Nah, kenapa Allah melakukan hal ini, menjaga Al-Quran? Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran di Al-Surah Al-Ahzab 40, karena di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut, Ustaz. Ustaz Ali, monitor Ustaz. Ya, Ustadz Ali, silakan ditanggapin. Mantap, baik. Itu barusan ada anakku juga. Ya, lanjut ya. Sudah beberapa ayat disampaikan, tapi begini ya, Bang. Saya akan mengutip dulu dari Al-Quran. Misal saya buka di, mungkin abang juga pernah baca ya, sering baca di Al-Maidah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima an mawadi'i wa nasu haddum mimma dukiru bih. Al-ayat sadaqallahu adim. Tetapi karena mereka melanggar janjinya,
Kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah peringatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Nah, dan itu beberapa sampai seterusnya ya. Di sini sudah dijelaskan memang karena keras hati mereka melakukan merubah-rubah isi ayat Al-Quran, kitab sebelumnya, maaf. Aduh, anakku teriak. Nah, karena itulah makanya terjadi kontradiksi, karena memang sudah mulai dikarang oleh manusia. Misal salah satunya saya mengutip, kalau kita membaca kitab Lukas di prolog di awal di ayatnya pun mengatakan melakukan penelitian bukan berdasarkan bawaan, dan seterusnya. Tapi mungkin saya nggak akan menyebut isinya deh, karena Bang Alba sendiri sudah paham ya. Ya, itu dulu. Memang banyak sekali karena perbuatan-perbuatan mereka itu banyak merubah-rubah isi ayat, merubah makna dan seterusnya. Mereka melakukan seenaknya sendiri. Ya, lanjut dulu ya. Ini anakku teriak-teriak. Silakan tanggapin Bang Alba. Oke, terima kasih. Saya kira penjabaran dari ustadz dari teman-teman sekalian ini bisa diterima dengan akal saya gitu kan, ternyata masuk akal, dan itu juga yang saya pahami seperti itu gitu loh. Dulu saya nggak percaya. Nah, saya terus telusuri dan baca terus menerus dari awal sampai akhir, bolak-balik ternyata seperti itu faktanya gitu. Nah, dari situlah saya mulai berpikir gitu loh. Dari situ kenapa si kitab ini banyak kontradiksi. Makanya aku cobalah buka Quran gitu. Buka Quran, baca kira-kira 3 bulan ya. 3 bulan saya telusuri Quran. Ternyata itu kesinambungan, seluruh perkataan-perkataan itu kesinambungan itu. Nah, saya coba, ambisi saya coba, aku mau cari kesalahan Quran adanya di mana. Ternyata selama 3 bulan itu saya tidak menemukan gitu. Nah, aku bertanda tanya, kenapa Quran ini kok tidak ada kesalahan sedikit pun? Nah, saya tanya ke ustadznya, kenapa Quran ini gak ada kesalahan? Ustadz jawab, karena itu perkataan Tuhan langsung yang diturunkan kepada nabinya melalui malaikat Jibril. Gitu, Bang. Ya, Masya Allah. Mulai. Terus kenapa belum syahadat? Sabar, Bang, sabar. Hidup Sabarnya kenapa? Sabar, pelan-pelan Pak Supir. Wah, si Kores ini sabar, nyantai. Makan sate. Gini, Bang. Ini saya ngomongin Quran sampai berinding loh, Bang. Itu. Saking saya gimana ya menjabarkannya? Kenapa saya bisa merinding seperti ini? Saya juga nggak tahu gitu loh. Kalau udah ngomong Quran gitu, nggak tahu saya merinding. Kenapa itu? Makanya, ya mungkin ada kebenaran di Quran, mungkin gitu kan. Wallahu alam gitu kan. Kata orang Islam kan bilang wallahu alam. Nah, makanya saya ingin menguatkan akal saya gitu kan, biar akal saya bisa menerima itu. Istilahnya kalau bahasa kerennya upgrade lah, akalku mau upgrade gitu. Ya insya Allah login lah, insya Allah. Tapi sahabat ya, tapi kan ini nggak bisa dipaksakan, Bang, gitu loh. Nggak bisa dipaksakan karena hidup itu pilihan loh, Bang, gitu kan. Nah, makanya saya datang ke sini untuk belajar sama abang-abang yang sudah aku anggap ini berpengalaman, udah jam terbangnya lebih jauh. Aku hanya anak kemarin sore gitu yang mau belajar gitu. Jadi selama ini ya saya kadang balik ke telusuri, masih di buka Bible juga, masih telusuri di Quran, cari-cari perbedaan apa yang di dalam itu kan. Ternyata banyak perbedaannya jauh banget gitu. Makanya apa sebenarnya di Quran ini? Quran ini sebenarnya
salahnya apa gitu loh maksudnya. Ternyata di dalamnya itu berkesinambungan, nggak ada kesalahan sedikit pun yang aku temukan, nggak ada. Dan tadi Bang Boris lah, kenapa enggak login gitu loh? Ya sabar Bang, proses gitu. Soal keyakinan itu proses Bang, nggak bisa dipaksakan. Itu kan setahu aku dalam Islam itu nggak ada paksaan untuk memeluk agama apapun kan begitu kan. Nah itu yang aku tahu dari Islam. Bang Juma juga sering mengatakan itu dalam Islam itu nggak ada paksaan gitu. Seperti itu Bang kira-kira. Makanya oke lah untuk mengenai dua kitab suci ini, aku anggap udah clear lah gitu kan. Aku udah punya kesimpulan sendiri dan aku udah punya pemikiran sendiri. Itu udah aku terima dengan akal sehat aku gitu Bang. Nah sekarang kalau boleh ya Bang Juma gitu kan, boleh tolong jelaskan sejelas mungkin, seterang mungkin ya soal konsep ketuhanan gitu, ketuhanan baik di Kristen maupun di Islam gitu. Mudah-mudahan akal saya bisa nangkep gitu. Terima kasih, silakan. Oke, di mute dulu Bang ya. Bang Juma kalau udah standby Bang, monitor Bang, dia mau mendengarkan suara Abang, pencerahan dari Bang Juma gitu. Dia mau mendengarkan tanggapan dari Bang Juma gitu. Dia ingin Bang Juma yang bersuara gitu Bang. Suara aku nggak didengar ya Bang. Apalagi suara Syerik. Oke, Bang Juma belum standby. Silakan Bang Erik. Sebelum lari ke Bang Erik dan ke Ustaz Alif, jangan lupa ya teman-teman, Blokir Permanen 2 di follow. Blokir Permanen 2 di follow. Kalau akunku yang kena peringatan, aku bisa live. Takutnya nanti ke Makassar aku gak bisa live loh. Kalau ini kena peringatan ya. Di follow ya Blokir Permanen 2. Lanjut Bang Erik. Oke. Kita bawa di dalil ya. Dalil dan dalil di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini saya contohkan sebagai Anda nih. Abang sudah ada di dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Baqarah 76. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala ba'duhum ila ba'd qalu atattakhizunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Ya, afala ta'qilun. Allah bertanya di situ, apakah kamu sudah mengerti? Jadi Allah di sini mengatakan bahwasanya dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Hilang suaramu Bang Erik. Oh, sorry. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Itu kata Allah di Al-Baqarah 76. Ya. Jadi semua tentang abang ini sudah tertuang di dalam Al-Quran bang. Apa yang ada pikirkan, abang pikirkan ini semuanya sudah tertuang dalam Al-Quran. Jadi apalagi bang, apa yang harus ditunggu? Apakah menunggu ajal sampai di leher atau bagaimana? Silakan. Bukan begitu bang. Kan setiap misalnya analoginya begini, kita nyeduh kopi kan bukan pakai air dingin kan bang, harus pakai air panas gitu. Iya. Kan segala sesuatu harus matang bang, harus benar-benar matang gitu bang. Jadi misalnya saya mau login, itu saya nggak main-main bang. Jadi benar-benar harus matang dulu, harus jelas dulu, harus terang dulu, harus benar-benar masuk akal saya gitu loh bang. Bukan berarti login aja ya, nggak bisa begitu. Menurut saya begitu bang.
Jadi harus matang dulu gitu. Makanya aku cari informasi kemana sampai aku datang ke sini ya itu gitu. Pengen cari kebenaran yang benar-benar benar gitu kan. Menurut akal yang bisa diterima akal gitu. Jadi kalau Nggak mungkin perkara kan misalnya gini. Maksudnya begini. Yang dikatakan masuk akal itu nggak mungkin kan air ditumpahin ke bawah jatuhnya ke atas itu kan nggak masuk akal gitu loh. Maksud aku begitu. kalau perkara Bible ini apakah sudah pertanyakan kepada pemuka agama di Kristen atau pendeta gitu? Yo sudah. Jawabannya Gitu bang? kan. Jawabannya bang? Ya di luar nalar saya itu nggak masuk akal saya. Oh. Contoh Tuhan menjadi manusia itu nggak masuk akal. Tuhan mana yang bisa jadi manusia? Itu aja. Saya pakai akal loh bang, bukan pakai asumsi. Itu loh. Maka dari itu, mulai dari situlah saya goyah. Saya cari pemuka-pemuka agama. Saya buat referensi, buat perbandingan. Biar masuk ke akal saya gitu. Aku bukan orang asumsi bang, aku orang akal. Aku punya akal kok. Sang pencipta ngasih aku akal untuk berpikir gitu, untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, gitu kan? Iya. Nah, Jadi kira-kira maka dari seperti itu bang, benar bang, benar. Jadi Allah juga banyak dikatakan orang teman-teman kita Kristen disebut menyesatkan. Abang ini belum bang. Karena Allah kenapa menyesatkan? Karena dia tidak menggunakan, karena manusia ini tidak menggunakan akalnya dalam beriman. Nah kalau saat dengan abang ini, abang masih diberikan renggang waktu oleh Allah, karena abang masih menggunakan akal abang untuk beriman. Anda belum dikategorikan disesatkan oleh Allah. Nah, kalau bagi mereka yang selalu menghujat, mencari kesalahan dalam Al-Quran, lalu dibawakan ke ruang diskusi, menghinakan, ya, itulah yang mereka disesatkan oleh Allah. Karena mereka tidak menggunakan akalnya. Karena kita bang, manusia diberikan akal untuk berpikir di luar dari kehendak Allah. Tapi Allah sudah mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Sebentar. Begini. Gini, di sini saya tidak menyudutkan kedua belah. Kedua agama ini kan. Nah posisi saya ada di tengah. Saya mau nyari kebenaran, makanya sebagai referensi aku harus masuk ke Islam juga. Iya. Gitu kan. Iya kita fokus. Saat ini posisi aku ada di tengah gitu loh. Jadi aku cuma pengen tahu mana yang benar, mana yang lebih benar gitu. Iya, maksudnya begini, abang kan sedikit Ustaz ya. Abang kan masih mau menggunakan akal abang, makanya abang belum disesatkan oleh Allah. Keterkecuali bagi mereka itu yang memang hanya sekedar mencari kesalahan. Nah, itu dibeda. Itu maka Allah akan lebih menyesatkan mereka gitu Bang. Karena abang masih menggunakan akal untuk beriman gitu maksudnya Bang. Tapi tadi ada typing di bawah, katanya si Alba ini murtadin udah 3 bulan jadi Kristen. Ya itu terserah dia lah. Bukan itu maksudnya. Aku mempelajari Quran itu udah 3 bulan, bukan murtadin. Jadi gimana sih? Ini yang typing gimana gitu loh. Aku belajar aku belajar Quran itu udah 3 bulan belajar Quran gitu. Ya perkara saudara kita ini berbohong itu ya urusan dia dengan Tuhan ya. Iya, betul. Kan itu ngapain? Betul itu. Nah, makanya tadi biar nggak salah paham, makanya aku jelasin. Tadi aku ngomong begitu. Aku belajar Quran baru 3 bulan gitu. Belajar Quran loh, bukan masuk loh gitu loh. Jadi kalau dari saya gini Bang, poinnya begini ya, bantu di mute dulu ya. Saya mungkin nanti ke kawan-kawan lagi yang lain karena kan begini, Bang Alba ini saya sudah paham posisi dan poinnya, tinggal bagaimana keputusan itu hak dia sendiri. Namun begini ya, pesan yang saya sampaikan itu begini. Kita ambil satu pandangan persepsi yang sama ya, bahwa ketika yang Anda yakini yang disebut adalah yang di sebelumnya, misal nama Yesus itu adalah maksudnya Nabi Isa alaihissalam, itu kan perdebatan yang sangat panjang ya, dan di situ itu merujuk kepada oknum yang sama. Nah sekarang begini Bang, ini salah satu yang saya sampaikan. Ketika Anda tidak menuhankan Yesus,
mengaku sebagai nabinya, mengaku sebagai utusan Tuhan, mengaku sebagai hamba Allah sesuai dengan yang tertulis di kitab Anda, namun Anda berada ketika Anda meninggalkan keyakinan itu dan Anda menjadi seorang muslim, Anda tidak meninggalkan posisi itu. Karena kalau di dalam Islam itu jelas, bahkan Nabi kami menyampaikan salah satu di hadisnya, ini saya sampaikan dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, itu bahwa man qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa barang siapa yang berkata aku berikrar, aku berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah abduhu, seorang hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, wa anna Isa, dan sesungguhnya Isa juga Abdullah sebagai hamba Allah, wa abnu umat amatihi, dan anak dari umatihi, ya, itu umatnya, hambanya, maksudnya hamba Allah, yaitu Sayyidatina Maryam, anak seorang hamba Allah, ya. Wa kalimatun alqaha ila Maryam, dan kalimat firman Allah yang disampaikan kepada Maryam, dengan kalau penjelasan di Al-Quran jelas kalimat itu bermakna misal satu kata jadi maka jadilah dia. Nah, ketika dikatakan seperti itu, poinnya adalah Isa sebagai hamba Allah dan sebagai utusan Allah. Lalu dipertegas lagi, wa anal jannata haqqun, bahwa sesungguhnya surga itu benar adanya, wa naru hakun, dan sesungguhnya neraka juga adanya. Maka adkhalahullahu min ay abwab al jannah, sama saya lagi sambil ngapalin hadisnya, gini ya kurang lebih bunyinya, sama niyatisya. Jadi bahwa ketika dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan meyakini Isa alaihissalam sebagai hamba Allah juga utusan Allah, anak dari seorang hamba Allah, yaitu namanya ibunya Maryam, dia sebagai nabi, dia itu kan. Nah, meyakini bahwa surga itu ada, neraka itu ada, maka Allah akan memasukkannya kepada dia ke dalam surganya dari mana dia kehendaki. Nah, itu salah satu poin prinsip dasarnya dulu. Nah, makanya ketika meyakini menjadi seorang muslim bukan meninggalkan Nabi Isa atau meninggalkan Yesus, karena wajib di dalam umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah salah satu dari sekian banyak nabi yang diutus Allah oleh kepada bangsanya, terutama Nabi Isa ini adalah seperti yang tertulis dalam Al-Quran, dia itu adalah seorang utusan Allah, Rasul terakhir untuk kalangan Bani Israel, dan kami wajib mengimani itu wajib, bahkan bagian dari rukun iman. Nah, makanya ketika dia menjadi seorang muslim, dia tidak meninggalkan Nabi Isa atau Yesus, tetap mencintainya, tetap diperintahkan sama mencintai semua para nabi, tidak boleh membencinya, tetap memuliakannya. Bagaimana Al-Quran menjelaskan dia itu orang yang baik, bahkan ketika ayatnya di Al-Quran Allah memberikan dia seorang anak yang suci, tidak ada yang kami hilangkan, kehebatan, kelebihan, bahkan ketika dia bermukjizat, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta, dan seterusnya, semua itu biidnillah, atas izin Allah, karena memang ada Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kelebihan kepada Nabi Isa, dia bisa melakukan mukjizat. Makanya ketika menjadi seorang muslim tidak meninggalkan posisi kemuliaan beliau. Nah, itu dulu ya, poinnya. ini baru ingat maaf Ustaz Radif. Lihat tadi malam dia masuk ke rumahku tuh diingetin namanya typing di bawah sama Bang apa nih typingnya, Bang Hermawan ya. Dia tadi malam naik ke room, tapi udah jam 2:30, udah jam 3. Dia bilang dia mau diskusi, dia murtadin. Nah, aku suruh dia besok datang, besok aja ya, dari pagi aku udah left. Nah, terus ada dua Kristen lagi yang mau diskusi. Tadi sejelo ada tamu, terus ada lagi si Irki. Nah, 3. Nah, ini sama Alba nih, kamu bilang tadi malam kamu murtadin, gara-gara udah jam 3 aku akhiri live-nya, aku ngantuk banget. Sekarang kenapa kamu gak ngaku kamu murtadin? Ayo. Enggak, gini loh, gini. Sebentar, saya coba izin tanggapi dulu. Izin dulu. Enggak, maksudnya gini, biar ini. Maksudnya gini ya. Kalau Bang Alba ini mengatakan bahwa dia sendiri yang melontarkan Bible itu memang kontradiksi, ya dia berarti secara tidak langsung tadi, apalagi dia bilang bahwa Yesus itu utuh. Kalau dia Kristen gitu loh. Ya, kita nggak memperdebatkan itu lagi, makanya. Gini Bang. Ya, silakan. Saya gini. Tadi host bilang aku ini tadi malam masuk gitu. Kapan aku masuk? Aku nggak masuk. Ini aku bikin akun baru tadi gitu loh.
baru tadi pagi itu loh. Aku nggak tahu siapa yang masuk, Kak. Aku Seingat kamu loh, kamu Alba. Tapi gini, Ya, masalah kamu berbohong atau tidak itu urusan kamu. Tapi yang jelas ya tadi Malgi, kamu bilang bikin aku tadi pagi jam 3 kejadiannya. Kamu mengaku murtadin. Tapi itu menjadi urusanmu aja. Kalau kamu mau berbohong, mau apa itu urusan kamu. Oke, udah lanjut. Tete gini, aku follow Tete aja baru tadi gitu loh, karena aku pengen masuk room diskusi seperti ini gitu loh Teh. Jadi aku nggak tahu, mungkin ini bukan Alba ya, aku Al 84 bukan Alba. Gitu. Mungkin orang yang Tete maksud itu orang lain, bukan aku gitu. Oke, terima kasih. Oke, mute dulu, biar saya ngomong. Mute dulu. Saya tahu itu Al 84, mata saya juga masih bagus kok. Saya tahu ya, itu Al 84 saya tahu. Gini, saksinya banyak ya, itu disaksikan ada 400 orang tadi pagi. Nah sekarang gini, saya udah ingetin kamu gitu ya. Sekarang masalah kamu bohong atau tidak itu menjadi urusanmu. Itu aja sih, no comment sama saya. Saya hanya mengingatkan omongan tadi pagi sudah. Dan saya juga tadi lupa, diingatkan sama temen. Nah, jadi itu menjadi urusan kamu. Mau gimana itu urusan kamu. Yang penting saya udah ingatkan. Oke, silakan lanjut, silakan. Ustadz Alif silakan. Oke, Atau Bang Al 84 mau tanggapin omongan Ustadz Alif silakan. Oh, jadi begini, apa namanya, soal aku berbohong, aku nggak ini loh gitu. Aku ngomong sejujurnya, ngapain aku masuk ke sini untuk berbohong, enggak gitu loh. Aku follow Mbak aja baru tadi gitu loh. Makanya aku bisa masuk ke sini gitu. Soal tadi yang saya nggak perlu ditanggapin gitu, apa yang mau ditanggapin, karena udah sesuai dengan akal saya gitu, udah masuk akal saya, gitu aja sih intinya aku nggak pernah tadi apa namanya jam 3 aku nggak pernah masuk kemana-mana. Follow tetehnya aja baru tadi gitu siang, makanya aku bisa masuk ke sini gitu. Oke, kira-kira begitu. Kalau memang bersikeras banyak bilang yang tadi jam 3 pagi itu aku, ya terserah. Aku nggak merasa itu kok itu. Ya udah yuk, lanjut. Aman. Materi apa ini, Bang? Oke, Bang Juma ini adalah Al 84. Jadi beliau itu ngakunya Kristen ya sekarang, tapi tadi malam, tapi dia bilang itu bukan dia. Seingat saya tadi malam jam 3 pagi dia mengaku murtadin, mau diskusi. Karena mataku sudah ini bentar saya jelasin dia bentar saya jelasin. Kamu mute dulu. Nanti enggak terus ini. Biarkan aja dia host. Oke, yaudah. Kalau begitu, yaudah Bang Juma dia mau dengar pencerahan dari Abang. Silakan Bang. Yaudah, saya sampaikan dulu begini. Dia itu tadi menyampaikan nih begini. Oh ya, silakan. Demi Tuhan gitu kan, aku nggak pernah nggak tadi jam 3 pagi aku nggak pernah nggak masuk ke ruang diskusi, enggak sama sekali. Demi Tuhan, aku bersumpah loh. Iya, nggak usah pakai sumpah, Bang. Ya udah. Dari sekte mana? Gini. Jadi seolah-olah saya tertuduh loh gitu loh, maksudnya. Iya, artinya bukan murtadin lah, kita gitu ya. Ini dulu Gurunda, saya berusaha fair ya menilai ya, Bang Alba. Tolong di mute dulu. Di mute dulu ya. Oke. Maaf. Jadi gini, kita diskusi aja yang sudah berjalan. Jadi dia sampaikan begini, dia memang berada di keyakinan sebelah, pada prinsipnya kan gitu, tapi dia memang tidak mau nyebut-nyebut. Namun dia sudah mengakui bahwa kitabnya itu kontradiksi, dan dia pelajari Al-Quran, dia menemukan kebenaran di Al-Quran, sehingga dia sekarang memposisikan dirinya berada di tengah-tengah. Nah, itu yang dijelaskan saat ini oleh dia, dan dia sangat tertarik, dan lalu dia nunggu Gurunda bagaimana minta ada istilahnya mungkin pemaparan, penjabaran lebih jauh lagi untuk memantapkan bahwa
Ya itu memang benar Al-Quran itu gitu. Nah, tafadhol, mungkin itu sejauh ini kita bilang ya. Nanti kan kita bisa tahu juga kalau masalah kejujuran pribadinya biarkanlah gitu dulu. Karena dia tidak menjelek-jelekan Islam selama ini, sejauh ini. Iya, iya. Oke, lanjut. Abang yang lanjut. Bang Juma yang Iya. lanjut. Iya, jadi posisinya sekarang saudara kita ini kan masih oten ya. Masih nyembah manusia kan gitu ya. Oke, Dan Bang. tidak meyakini Ya. Bunda. Betul ya? Oke. Jadi gini Bang, tadi soal mengenai kitab suci ya, udah dijelaskan dan itu masuk akal saya. Udah saya anggap udah clear lah. Nah sekarang saya gini kan, ke Bang Juma, untuk Iya. saya kan di sini kan punya misi Bang gitu kan, punya misi untuk upgrade akal saya Bang gitu. Nah untuk menuju ke arah sana. Nah sekarang gini, ya Iya, tolong iya. tolong jelaskan gitu kan, tolong jelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya gitu kan, konsep ketuhanan gitu Bang, dari sisi kami maupun dari sisi Islam gitu. Terima kasih Bang, silakan. Oke, baik. Jadi kalau dari Islam itu konsep Tuhan itu jelas. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi poin pertama itu Allah mengutus para rasul. Nah, rasul-rasul yang diutus sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diwahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka perintahnya kemudian kepada seluruh nabi yang datang kepada umat manusia itu selalu arahnya itu fa'budani, sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Makanya dia mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan ada ilah lain, harus hanya aku sendiri ilah itu. Sehingga semua manusia diperintahkan hanya menyembah kepada dirinya, karena Tuhan itu maha pencemburu. Di Al-Quran juga jelas dikatakan bahwa seluruh utusan yang diutus oleh Allah kepada manusia itu selalu dibekali dengan pemahaman ilham dan wahyu untuk menyerukan umatnya bahwa pencipta langit dan bumi itu cuma satu, yaitu Azza wa Jalla atau Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Nah coba kita lihat, ketika kita berdialog dengan strata pendidikan apapun dari pihak Kristen, itu selalu ketika membahas tentang konsep ketuhanan, itu mereka menggunakan jurus jungkir balik. Tuhan itu bukan manusia, tetapi Tuhan itu 100% manusia, 100% bukan Tuhan, 100% juga adalah Tuhan. Kenapa mati? Karena dia manusia, sisi kemanusiaannya yang mati. Kenapa dia membangkitkan manusia? Karena itu adalah sisi ketuhanannya. Itu jurus jungkir balik namanya. Sedangkan oknum yang dijadikan sebagai korban di atas tiang salib, yang orang Indonesia atau orang Jawa sebut sesajen, persembahan, itu adalah manusia yang seutuhnya 100% manusia, yang konsep pengajarannya adalah tauhid, di mana dia menerangkan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi tidak ada Tuhan lain, cuma satu, yaitu esensi pengutus. Semua yang mengutus ini cuma satu, ya, yang mengutus para rasul itu cuma satu. Itulah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Saya kira gitu. Sementara silakan. Oke Bang, ya menurut pemikiran saya begini, Yesus sendiri mengatakan untuk menyembah Tuhannya kan, bukan untuk menyembah manusia. Nah selama ini saya ngikutin gitu loh. Nah yang saya yakini itu Bang, jadi bukan yang lain. Jadi saya percaya Tuhan itu satu, Tuhan sang pencipta kan, itu Tuhan satu gitu. Nggak ada Tuhan dua, Tuhan tiga, nggak ada. Nah selama ini saya ngikutin perintah-perintahnya Yesus untuk menyembah Tuhan.
gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, baik. Tapi gini, Bung. Kehidupan keturunan Adam itu memiliki episode, memiliki fase. Ada stasiun-stasiun yang kemudian menghantarkan keturunan Adam ini pada kesempurnaan. Kesempurnaan dalam hal berkarya, kesempurnaan dalam hal bertuhan, kesempurnaan dalam hal ibadah, kesempurnaan dalam berhubungan kepada Tuhan dan kepada manusia, dan kesempurnaan etika atau akhlak. Nah, ketika saudara saya sudah mendudukkan diri saudara sebagai penyembah Tuhan yang satu, lalu kemudian mengatakan mengikuti perintah-perintah, ada satu hal yang mesti kita pahami, bahwasanya Tuhan ketika mengutus para nabi, itu Tuhan mengutus dengan memberikan aturan-aturan main. Contoh misalnya Nabi Adam alaihissalam, ketika kemudian dia di Gan Eden, beliau menerima perintah dan juga menerima larangan. Larangan itu mencakup untuk dirinya dan juga untuk istrinya, kan gitu poinnya. Kemudian apakah larangan itu berlaku kepada anaknya? Tidak. Berarti larangan dan perintah itu hanya berlaku kepada beliau dengan istrinya. Yes. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Lalu kemudian Tuhan mengutus kembali utusan, lari kepada Nabi Ibrahim atau Abraham di dalam kitabnya orang Yahudi. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham alaihissalam, aturan-aturan main yang kemudian Abraham berikan itu menjadi habit, ya, kebiasaan bagi keturunannya. Apa itu? Di antaranya kurban, di antaranya bersunat, dan juga adalah bertauhid, mentauhidkan Tuhan yang telah mengutus Nabi Abraham alaihissalam. Nah, apakah kemudian ini berlaku untuk umum? Yes, siapapun yang kemudian mengaku sebagai ciptaan harus mengikuti ajaran itu, harus mengikuti milah itu, bahwa Tuhan itu satu dan tidak boleh dua, apalagi tiga. Lalu kemudian datang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan seperangkat ilmu yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam kisah para Rasul 7 diterangkan para malaikat itu silih berganti datang untuk membimbing Nabi Musa alaihissalam mengajarkan hukum Taurat itu. Nah, hukum Taurat ini adalah ketetapan hukum-hukum, ketentuan dan pengajaran yang hanya berlaku kepada Bani Israel tok. Anda boleh baca di dalam Yeremia 31 nomor 31. Aku Tuhan akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Yakub, Bani Yehuda dan juga Bani Israel, dan itu tidak berlaku bagi Bani yang lain. Apakah kita ini Bani Yehuda? Bukan. Apakah kita ini Bani Israel? Bukan. Berarti ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa hanya mengikat kepada Bani Yakub aja, yaitu Yehuda dan juga Israel. Nah, artinya bahwa berjalannya waktu datang sosok Rasul kepada mereka, yaitu Yesus atau kami sebut dengan sebutan Isa alaihissalam. Ketika dia datang di dalam Matius 15 nomor 24, beliau mengaku dengan lisannya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Apa domba itu? Domba itu Bani Yakub. Apa hilang itu? Mereka yang meninggalkan kemudian ketetapan Tuhan yang ditorehkan oleh Nabi Musa. Nabi Isa, Yesus datang untuk mereka. Nah, setelah kemudian Nabi Isa datang atau Yesus datang, dia pun menyerukan tauhid, menyembah kepada Tuhan yang satu. Ya, Yohanes 17 nomor 3. Lalu kemudian apa yang dikatakan dalam Matius 5? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan langit. Itu satu. Yang kedua, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika dia datang, yaitu roh penolong lain, roh penghibur, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu yang terkait dengan hukum-hukum, pengajaran dan pengisapan dunia akan dosa. Artinya, kita harus mencari sebuah agama yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada agama ahli Taurat. Nah, dan itu hanya ditemukan di Islam. Kenapa? Islam itu pondasinya satu, Tuhan. Bertauhid dia. Yang kedua adalah ibadah. Coba Anda lihat bagaimana umat Islam itu ibadah. Sejak mereka bangun tidur sampai tertidur kembali, tatanan ibadah mereka itu tersusun rapi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah dan seterusnya. Itu hukum-hukum dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah muamalah. Apa muamalah itu? Hubungan kepada sesama makhluk, hubungan kepada sesama manusia. Itu muamalah. Dan itu diatur semua. Perangkat-perangkat aturan yang ada itu termaktub dalam Al-Quran dan juga hadis sahihah. Lalu kemudian yang keempat adalah
akhlak. Apa akhlak itu? Attitude, ya, sikap yang baik terhadap kepada pencipta maupun terhadap sesama ciptaan. Nah, itu hanya disifati di Islam, di agama lain tak ada. Berarti solusi setelah ahli Taurat, agama yang lebih baik, agama yang lebih sempurna, yaitu Salam atau Islam atau damai sejahtera. Jadi kalau Anda mengatakan saya mengikuti Yesus, menyembah hanya kepada satu Tuhan, tapi caranya gimana beribadah itu? Gimana cara beribadahnya? Bagaimana cara hablum minallahnya, hubungan kepada Allahnya? Ada nggak diatur? Kan tidak ada. Jadi harus mencari keyakinan sebuah agama yang mengatur seluk-beluk cara beribadah kepada Tuhan yang satu itu. Bukan hanya sembarangan. Harus punya ketetapan. Layaknya Nabi Musa di dalam Al-Quran surah Al-Raf ayat 145. Nabi Musa diterangkan oleh Allah memiliki ketetapan hukum-hukum kaidah yang mana itu berlaku kepada Nabi Musa dan juga kaumnya. Nah, sementara kita bukan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Gimana solusinya? Solusinya adalah mengikuti ajaran terakhir yang datang, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis sahih. Saya kira begitu sementara. Saudara-saudara yang lain silakan. Oke bang. Nah, sekarang ketemu ya. Selama saya mengikuti Yesus, nah tadi abang bilang bagaimana cara beribadahnya. Nah, ya kan? Bagaimana cara hablumillahnya? Gitu kan? Nah, abang bilang nggak ada. Makanya bang. Nah, aku mau cari kebenaran yang sebenar-benarnya. Gitu loh. Itulah tujuannya aku masuk ke sini. Gitu loh. Masya Allah. Iya. Lanjut. Bang. Saya sampai bergetar ini bang. Sumpah di nomor satu. Allahu Akbar. Gak bisa ngomong aku bang, terus terang aja. Penangis aku ini. Allahu Akbar. Ya. Jadi saudara, saya ingin membacakan sebuah data di dalam Bang Al-Quran. Bang bentar Bang Juma. Tolong di mute. Bang A84. Bang A84 di mute ya Allah. Nah, silakan Bang Juma. Iya. Baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan di data nomor 14 ya. Data nomor 14 di surah Al-Maidah diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya potong dulu Bang sebentar. Iya, silakan. Seperti yang tadi saya bilang. Abang tadi Abang bilang gimana cara beribadah gitu. Dengan cara menyembah Tuhan itu gimana cara beribadahnya? Sedangkan saya tahu di Islam itu yang saya lihat ya kan. Orang Islam itu ya menyembah Tuhan ya sembahyang. Ya kan, itu jelas diajarkan di Quran, perintah sholat itu jelas, ya kan, ada perintahnya gitu. Sedangkan di Kristen itu mana ada perintah beribadah hari Minggu, nggak ada ajaran Yesus begitu. Makanya bang, abang mengatakan itu, kebuka pikiran saya, akal saya kebuka, makanya. Nah dari itu bang, gitu. Makanya tadi saya bergetar bang, dengar abang ngomong seperti itu saya bergetar gitu. Terima kasih bang, silakan. Iya. Jadi sebelum lebih jauh, fenomena yang diterangkan oleh Al-Quran untuk membuktikan bahwa kaidah-kaidah 4 pilar yang ada di Islam itu diantaranya adalah tauhid, kemudian ibadah, kemudian muamalah dan juga akhlak. Itu ketika dia langgar kemudian kita dipertemukan dengan kondisi di mana Al-Quran menjelaskan wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fa nasu hazzam mimma zukkiru bi faqraina bainahumul adawah wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Ini yang menarik ini. Ketika kemudian Al-Quran menyeru, wahai ahli kitab, Rasul kami Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, maka kami perintahkan kepadamu, ikutilah keselamatan itu. Ikutilah keselamatan itu, menujulah kalian kepada keselamatan itu, karena padanya ada kitab yang menjelaskan sebagai petunjuk kepada cahaya dan jalan yang lurus. Itu perintah Al-Quran. Kemudian ketika orang-orang itu membangkang atau kemudian kufur terhadap perintah Allah yang datang sebagai kaidah terakhir kepada keturunan Adam alaihissalam, mereka kemudian menggantikan tauhid itu dengan konsep trinitas salah satunya. Atau di dalam Islam disebut tagut.
atau kami sebutnya musyrik atau syirik, mempertuhankan utusan Tuhan. Nah, apa yang menjadi kaidahnya kemudian untuk membenarkan Al-Quran? Dikatakan bahwasanya mereka yang menggantikan pencipta langit dan bumi, lalu kemudian mempertuhankan utusan Tuhan, di antara mereka, segolongan dari mereka dengan golongan-golongan yang lain itu berselisih paham tentang yang mereka sembah. Mereka berselisih paham, mereka bermusuhan, mereka saling membenci satu sama lain sampai hari kiamat. Nah, kita lihat bagaimana fenomena yang ada saat sekarang ini antara Kristen, mohon maaf, dengan Kristen yang lain. Mereka ribut terkait dengan ketuhanan Yesus. Ini sudah diceritakan Al-Quran 1400 tahun silam, bahwa mereka yang mempertuhankan manusia itu akan berselisih, mereka akan diri mereka membenci sama lain. Padahal dia mempermuliakan satu tokoh yang sama, yaitu Yesus. Ada yang mengatakan itu adalah Tuhan, ada yang mengatakan itu inkarnasi Tuhan, itu ada Bapa yang datangnya, ada yang mengatakan hanya murni firman. Ketika orang mengatakannya, tetapi ketika aku Rasulullah yudhinu kita bahwa ya'funan kathir karena aku minallahi nurun wa kitabun mubin. Tuhan menyeru saat ini alba, kata Tuhan, wahai ahli kitab, ahli kitab, sungguh Rasul kami Rasul Muhammad SAW datang kepadamu, Rasul kamu dari kita yang kalian sembunyikan dan yang dibiarkan, sungguh tetap maaf Bang Zuma, suara putus-putus. Iya. Terang-terang kepadamu, ya itu yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Karena itulah kemudian, ya ketika saudara saya ada pada poin di mana saudara sudah memahami bagaimana mengetahui itu, memahami Tuhan itu satu, memahami Yesus itu satu, lalu kehilangan arah tata cara beribadah kepada Tuhan yang satu ini, maka solusinya hanyalah Islam. Itulah jalan yang lurus. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya dan teman-teman semua. Iya, saya minta doanya ya. Iya, kita doakan Bang. Minta doanya. Saya ingin login Bang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi apakah sore hari ini saudara mau bersaksi di hadapan teman-teman yang ada di sini? Nanti aja nanti. Masya Allah. Nanti di lain waktunya. Allahu Akbar. Untuk saya ini Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya nggak bisa ngomong. Biar saya. Iya. Ya. Nanti lain waktu aja. Pasti. Iya. Iya. Pasti saya masuk lagi. Amin. Ya, yang pasti Islam itu selaras dengan akal manusia, tidak bertentangan dengan hati manusia, dan Islam itu memang hanya diperuntukkan bagi mereka yang lembut hatinya dan mau menggunakan akal pikirannya. Itu aja. Iya. Percuma saya dikasih akal kalau tidak untuk berpikir gitu. Iya, betul. Intinya gitu. Benar. Dalam beragama itu bukan hanya mengimani saja kan, tapi harus menggunakan akal. Iya. Gitu sih. Mudah-mudahan aku minta doanya aja Bang ya. Mudah-mudahan secepatnya saya login. So. Amin. Yang pasti dari kami mewakili teman muslim yang ada di sini, bahwasanya ketika kami para apologet ini menjamu teman-teman di luar Islam, ya
kami itu terkadang mengikuti warna. Kalau teman-teman non-muslim datang kepada kami untuk belajar, kita akan terima dengan lapang dada, kita akan belajar sama-sama. Tapi kalau datang untuk menghujat, mengkritisi Islam tanpa ilmu, maka kami juga akan tetapkan teman yang datang itu sebagaimana kodratnya, sebagaimana mestinya gitu. Seperti itu, Bang. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Dan Baik, sama-sama. Bisa diterima dengan akal sehat. Ya, Masya Allah. Untuk sang lain saya mohon maaf karena dada saya sesak Bang, nggak bisa ngomong, jadi insya Allah besok. Amin. Besok Mas. Amin. Secepatnya, bukan besok, secepatnya, entah nanti malam, entah gimana gitu. Nanti saya masuk. Iya. Tolong, Bang Juma bimbing saya ya mengucapkan itu. Amin. Saya nggak bisa ngomong Bang, mohon maaf. Oke, baik. Nanti dimantapkan aja dulu hatinya, dimantapkan karena begitu melangkah Anda terlahir kembali, kemudian Anda harus mengisi kesucian Anda sebagai manusia yang kembali fitrah itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Gitu. Tolong. Jadi kalau misalnya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf gitu. Ya, terima kasih untuk semuanya atas bimbingannya. Di sini kita belajar, saya belajar kok. Gitu. Makanya aku pengen cari kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar benar saja. Pengen cari kebenaran yang sebenar-benarnya gitu mengenai ini. Emang niatku udah lama Bang Juma. Masya Allah. Makanya aku cari referensi dulu kesana kemari sampai tadi siang aku follow si Tete, aku masuk ke sini. Aku ini baru ini loh aku masuk ke sini. Sebelumnya aku nggak pernah. Aku datang ke masjid-masjid, ke ustadz-ustadz untuk berbicara mengenai ini gitu. Tapi ada yang kurang, menurut saya ada yang kurang gitu loh. Gimana solusinya? Kata temanku, coba deh masuk ke room debat katanya. Siapa tuh ada pencerahan di sana. Makanya aku lihat Bang Joma di YouTube minggu-minggu lalu. Nah, terbesit di hati saya untuk coba aku cari gitu. Akhirnya ketemu di sini Bang gitu. Baru pertama kali aku masuk ketemu Bang Juma gitu. Tapi soal Tete yang tadi bilang aku tadi jam 3 masuk, aku nggak pernah. Aku nggak merasa itu. Mohon maaf dong. Gitu aja sih Bang ya. Ya, makasih saudara Alba. Mau pulang gitu. Ya, di sini juga ada mau maghrib. Iya, Oke. Hampir sedikit lagi jam 6. Boleh nanya nggak Bang Alba sedikit? Oh boleh. Silakan. Kira-kira kenal Bang Juma berapa lama? Maksudnya mengenal beliau dunia diskusi. Aku lihat YouTube-nya minggu lalu Bang. Aku lihat YouTube Bang Juma minggu lalu. Nah terus ada temanku yang bilang, katanya coba kamu cari di TikTok, siapa tuh ada. Itu room debat itu adanya di TikTok. Aku install TikTok Bang gitu kan. Oh mantap. Ya. Nah ternyata Bang Juma. Ya. Monitor. HP-nya kayaknya bunyi tuh Bang. Coba dicek Bang. Bunyi. Iya. Coba aja. Aku punya ini. Aku paranormal loh. Kadang-kadang parah, kadang-kadang normal. Nggak percaya. Iya. Udah mati. Panggilan dari luar. Betul kan? Itulah. Oke teman-teman, terima kasih pencerahannya Bang Juma, terima kasih Tete, terima kasih atas kursinya.
Saya mohon pamit, insya Allah nanti malam aku usahakan masuk lagi, Pak. Oke, baik. Iya. Oke teman-teman, saya juga mau pamit. Ini udah maghrib di sini, udah jam 6 waktu Makassar. Ya, insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi. Oke teman-teman, selamat sore, salam. Ya, salam. Ya, selamat sore Bang. Ya, sore. Ya, teman-teman yang ada di sini di Komal Blokir Permanen, terima kasih atas kebersamaan kalian semua, dan juga saudara muslimah yang ada di channel Zulkifli Mabas dan channel yang berafiliasi dengan Blokir Permanen. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara semua. Panjang umur, sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.